Kok aku di sini? Kaki kesemutan. Dasar bocah, lu ngacir kemana? Sini lo cepat. Kakang Kuang mau ketemu. Wang Kian. Kakang Kuang. Tahun 2023. Ini hari pertama semua mulai. 3000 tahun, akhirnya aku balik, ini hari pertamanya. Aku akhirnya kembali. Waduh, edan lagi nih, anak muda zaman sekarang. Tekanannya gede banget, untung gue santai, ngepel aja sebulan. Ratusan ribu langsung dapet deh. Hidup sebelumnya. Tunangan gue Wang Kian. Nempel sama cukong anak Zhang Kuang. Zhang Kuang sok jago karena ada keluarga baik. Sama dukungan keluarga Murong. Langsung nyeluk ginjal gue satu. Bikin gue akhirnya mati juga. Tapi gue malah dapat hoki, mati masuk dunia lain. Dapat batu dewa 9 langit. Jadi Midao Xianzun. 3000 tahun, nggak pernah kalah. Lin Fen, mending lo mati aja, minggat dari pikiran itu. Wong 100 juta mahar aja nggak bisa, dasar sampah. Mau nikahin gue, bukan gue bilang, lu tuh emang. Sampahnya sampah, hidup aja buang-buang oksigen. Nggak kayak Kakang Kuang kita, royal banget. Cicik. Takut apa? Gue mau di depan si sampah ini. Main-main sama tunangannya. Bikin dia hidup dalam malu. Yang paling penting, bikin yang dulu nyiksa keluarga gue. Keluarga Murong dan antek-anteknya, bayar untuk semua perbuatan mereka. Dengan darah, sepasang ini gak layak gue hiraukan. Biarin aja dulu, nanti gue habisin. Gue ngomong, lo diam aja, siapa suruh pergi. Wong miskin kayak lo berani macam-macam sama cewek gue. Lo bikin gue Zhang Kuang. Nanti di jalanan gimana reputasinya? Terus lo mau gimana? Lo mungkin udah kejedot kali ya? Jia itu Kakang Kuang. Yang dijuluki Zhang Kuang besar dong hai. Kakang Kuang. Mau Dewa Jinwo datang juga. Semuanya harus menyemir sepatu kakak Kuang. Kamu berani melawannya? Masih bicara gaya orang berbudaya. Sekarang berlutut yang Nai can conquer, untuk kakak Kuang. Aku akan mengampunimu. Seperti dirimu, pantas menyuruhku berlutut? Dibilang gemuk malah ngos-ngosan. Kau bahkan tak bisa mempertahankan wanita sendiri. Si miskin yang tak bisa mempertahankan pacarnya, berani menyebut diri sebagai yang mulia. Percaya tidak, aku bisa menghabisi kamu dalam sekejap. Kakak Kuang, kenapa? Camber Iron? Siapa yang memukulku? Tidak ada, kakak Kuang. Siapa yang berani memukulmu? Pasti kamu, si bajingan kecil, membuat leherku. Krom, aku akan menghancurkanmu. Ayo, orang-orang. Hari ini, meskipun kamu berlutut dan memohon ampun, tak akan meredakan amarahku. Begini saja, kita ambil satu ginjalmu untuk lauk minum. Lin Fen, lebih baik kamu menurut. Dengarkan saja kakak Kuang. Lagi pola, orang itu. Hanya bagus dilihat, tak ada gunanya. Buang saja. Mulai sekarang, aku akan membuat semua wanita di dunia ini. Tidak bisa kamu sentuh sama sekali. Berani meletak padaku? Kuai Dao Si, serang. Bocah, hari ini aku akan membuatmu mati dengan jelas. Kakak Esai. Murid langsung pemilik dojo Badao. Juluki di dunia persilatan, Shan Dian Kuai Dao. Satu pedang membelah petir, dunia ini fana belaka. Menarik, masih sempat memperkenalkan diri sebelum mati. Bocah, di kehidupan berikutnya, pilihlah kelahiran yang lebih baik. Cukup menarik. Sampai saat ini, kamu adalah orang pertama yang bisa menahan pedang Badaoku. Cukup untuk membanggakan diri di Donghai. 1 menit lagi adalah ajalmu. Aku sarankan kamu berlutut dan menyerah sekarang. Kakak Kuang dan kakak Si adalah orang yang baik hati. Menyerah sekarang, mungkin masih bisa menyisakan nyawa anjingmu. Untuk hidup seadanya. Aku heran, mengapa selalu ada orang seperti kalian. Selalu sangat biasa, tapi sangat percaya diri. Kuai Dao Si, serang. Bagaimana mungkin? Ini pedang Badao yang ditempa selama ratusan tahun.
Bagaimana bisa hancur begitu mudah olehnya? Di dunia yang mulia, segalanya mungkin. Sekarang, giliranmu. Bocah ini aneh. Ngapain diam? Serang. Buona dia. Seaton. Jangan mendekat. Kakakku adalah putra tunggal keluarga besar Donghai. Baige dari keluarga Bai. Dia adalah tamu kehormatan keluarga Murong. Kalau dia tahu kau lain menyikut, pasti akan mencincangmu jadi daging giling. Bajingan keluarga Murong yang menyiksa ibu dan adik perempuanku. Kebetulan sekalian dibasmi. Lalu apa? Semua kejahatan. Di mataku hanyalah semut belaka. Kumohon, jangan bunuh aku. Aku bisa beri kau uang banyak sekali. Berapapun kau minta, akan kuberi. Juga tunanganmu. Tunanganmu akan kukembalikan. Asal kau jangan bunuh aku. Aku bahkan jadi anjingmu pun boleh. Membuli yang lemah, menindas yang baik. Buat apa sampah sepertimu? Disimpan di masyarakat? Jangan bunuh aku. Aku tahu di mana adikmu. Coba katakan, di mana adikku? Di hotel ini. Apa? Kok bisa dia di hotel? Bukan. Zhang Kuang. Anak buahnya pergi ke rumahmu menagih utang, tidak ketemu orang. Lalu menculik adikmu. Hotel pribadi keluarga Bai itu. Kecilnya akan dipersembahkan untuk Tuan Murabai. Mungkin dikirim untuk teman tidur bayar utang. Sebaiknya kau berdoa adikku selamat. Wanita jahat licik seperti kau yang matre dan haus popularitas. Semakin sedikit di dunia semakin baik. Sejak ibu meninggal, aku dan adikku hidup saling bergantung. Dia dari kecil sudah sakit-sakitan. Setelah aku diambil satu ginjal oleh Sang Kuang, demi biaya pengobatanku. Dia cari segala cara mengumpulkan uang, akhirnya menjual diri ke keluarga Murong. Sebagai persembahan, dual cultivation dengan Murong Laozu. Akhirnya tewas mengenaskan di rumah. Xiaodi, kakak datang. Kau jangan sampai kenapa-napa. Di kehidupan ini, aku punya batu langit di tangan, pasti tidak akan biarkan tragedi terulang lagi. Aku akan buat semua bajingan yang pernah menyakiti. Keluargaku bayar harga termahal. Terutama keluarga Murong. Hari ini jangan memakai malam terma. Casey, wine premium keluarga Bai. Tanpa undangan. Dilarang masuk. Getaran energi dalam yang kuat sekali. Ganteng banget ini orang. Siapa ya? Ganteng banget. Kalau jalan sama dia, pasti seru banget. Iya ya. Ini terlalu ganteng deh. Bocah ini belum pernah kulihat. Master muda sehebat ini. Kalau bisa merekrutnya di bawahku. Hei anak muda. Di seluruh Donghai, hanya 4 keluarga besar. Yang pantas duduk di sini. Selagi aku bilang marah. Cepat pergi dari sini. Oh ya? Hari ini aku kesini. Mencari adikku Lin Xiaodi. Aku kasih kalian 10 menit untuk membawanya keluar. Kalau tidak, aku tidak keberatan menghancurkan tempat ini. Dari mana datangnya anak kecil tak tahu diri, berani-beraninya bertingkah di sini. Sebentar lagi dia bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Tidak tahu tinggi rendahnya langit, boge kita adalah bos Departemen Keamanan Hotel Keluarga Bai. Pewahan Zhang Kuang. Begitu Kuang datang, bocah ini Pasti dikuliti. hei bocah, kalau mau cari adik, pergilah ke rumah bordil, jangan berani-beraninya membuat keributan di tempatku. Kau tahu siapa yang menguasai tempat ini? Sepertinya kau datang untuk mencari mati. Apa yang terjadi? Aku sudah membunuh banyak orang, tidak pernah takut pada siapapun. Tapi pandangan anak muda ini, seperti binatang buas purba. Membuatku merasa seperti berada di neraka Asura. Ketakutan dan putus asa. Tapi, kurasa, ini cuma gertakan. Bocah, akan kuperlihatkan padamu. Kekuatan tinju 8 diagram dari kakek Bo. Tidak mungkin. Tinju 8 diagramku bisa merobohkan gunung besar, bagaimana mungkin orang ini hanya dengan satu jari bisa menghentikanku? Bocah, lepaskan aku atau kubunuh kau. Seperti yang kau inginkan. Seperti yang kau inginkan. Lihat, kakek Bo terlempar. Masih ada 8 menit. Hari ini adalah jamuan terima kasih bisnis keluarga Bai. Tidak pantas membuat keributan. Yang penting sekarang adalah membuat bocah ini cepat pergi dari sini.
adik, mengcarry adik APA? Lihat, kakak begitu lembut dan perhatian. Biarkan kakak menemanimu mengobrol, bagus kan? Masih ada 7 menit. Siapa yang berani membuat keributan di keluarga baik? Tidak ingin hidup? Laksamana, MO. Ini dia bocah ini. Dia tidak hanya menghancurkan putih yang dibawa Asame, tapi juga melukai Mener Wewe. Dan ingin menghancurkan tempat ini. Yang lebih parah, dia bilang, Kalau kau jadi anjingnya, dia takut membuai makanan. APA. Bocah, kau sudah makan hati macannya? berani-beraninya membuat keributan di wilayah keluarga baik. Kalau pintar, berlututlah dan biarkan aku memotongmu 300 kali. Masih ada 6 menit. Kau berani mengabaikanku dan terus berteriak-teriak memberitahu waktu? Hari ini akan kuperlihatkan padamu jurus rahasia andalanku. Cambuk Kezambangan. Inikah cambuk kesombongan yang legendaris itu? Ini benar-benar berharga, bisa melihat begitu banyak senjata legendaris. Apa ITU cambuk kesombongan? Serius ITU, kamu bahkan tidak pernah mendengar cambuk kesombongan? Setidaknya kamu pernah dengar cambuk kesombongan, ribuan pasukan tak berani maju kan? Itu adalah sosok yang menyeramkan. Anak-anak mendengarnya saja takut tidur. Cuma tongkat rusak, cocok untukmu. Dengan ucapan seperti itu, hari ini kamu tidak akan punya kesempatan untuk hidup. Madala. Mokwang ini, dulu aku ingin mengalahkannya. Sangat sulit, tapi hari ini ternyata tidak bisa menahan satu gerakan dari anak ini. Kekuatan anak ini sungguh luar biasa. Sepertinya aku harus benar-benar berkenalan dengannya. Dia bahkan membunuh sesepuhmu, tunggu sampai Tuan Bai datang. Anak ini pasti mati. Sisa 4 menit. Siapa yang berani jadi alarm di wilayahku? Kalau tidak mau mati, cepat pergi. Kak Chong Tian, ini anak ini. Katanya dari adik perempuan, lalu kami hanya mengatakannya sedikit. Lalu dia langsung membantai, dia benar-benar tidak menghargaimu. Sama sekali. Kak Chong, kamu harus membelaku anak ini. Dia bilang kamu anjing keluarga Bai, aku hanya membela kamu. Langsung dia pukul aku. Mengganggu sayangku. Wewe. Kak Chong, Sayang, apa gunanya kalian? Banyak orang tapi masih biarkan sayangku diganggu. Serang semuanya. Manusia biasa berani menghina yang mulia? Aku akan hancurkan kau yang tidak tahu malu ini seketika. Wah, ini terlalu menghebohkan. Hari ini benar-benar tidak sia-sia. Anak ini bisa menjepit peluru. Apa dia masih manusia? Sisa 3 menit. Jika adikku tidak muncul, aku tidak keberatan menghancurkan tempat ini. Kira aku takut? Keluarga baik punya banyak ahli. Jangan sombong, tunggu Tuan Bai datang. Pasti buat kau berlutut memanggil kakek. Kalau begitu, aku hanya bisa mengantarmu ke langit. Tunggu dulu, hari ini adalah acara pencicipan anggur keluarga Bai. Tidak baik ada darah, ada apa kita bicara baik-baik. Chong, hari ini keluarga by Mengendengku. Bukankah katanya ada kejutan untukku? Begini, gadis kecil itu. Taipulai langsung olah Tuan Bai untuk dipersembahkan ke keluarga murong. Bagaimana mungkin aku memberikannya, memotong jalanku sendiri? NAK, kalau tahu dari sipat pergi, kalau tidak, aku akan suruh orang bunuh seluruh keluargamu. Sepertinya kamu tidak mengenalku, yang mulia paling benci. Hanya ancaman. Pemuda ini terlalu kuat, jangan sampai keluarga Bai membuatnya marah. Yang paling penting Adalah menyerahkan Chong Tian. Tinggal 1 menit lagi. Kalau tidak ada yang menghiraukanku, tunggu saja. Dan terima kehancuranmu. Bocah kurang ajar, aku juga salah satu dari 4 keluarga kultivasi. Membunuhmu semudah membalikkan telapak tangan, kalau pintar. Segera serahkan orang itu, atau aku akan membuatmu lenyap seketika. Lelaki tua, berani mengancamku? Hanggu Senpai Tuan Bai Kak Kuang Detong. Aku akan melaporkan perbuatanmu. Bawa orang ITU ke sini. Kakak. Adik kecil, sepertinya adik perempuan ini memiliki penyakit kronis. Aku ahli dalam pengobatan, biarkan aku. Mimerik Senya. Penyakit Xiaodi, aku yang mengatur. Adik, apakah mereka menyakitimu? Tidak. Orang itu, dia menyentuhku. Apa salahnya menyentuhmu? Adik, apakah tangan ini? Sepertinya tangan yang satunya. Adik, lebih baik memaafkan. Terima kasih, aku berhutang budi padamu.
keluarga Murong, sampai sekarang. Masih memburu Xiaodi, perbuatan jahat mereka tidak berubah. Kalau begitu, hancurkan semuanya. Kekuatan anak ini tidak terukur, bagaimanapun juga. Harus membuatnya bergabung dengan keluarga Wei. Guru Qin, Ada APA? Seseorang ingin melecehkanku. Tidak tahu diri sekali. Aku pemilik dojo Badao, bisa tertarik padamu. Adalah kehormatanmu, jangan pura-pura suci di sini. Ini adalah dojo Badao, Sang Badao. Mengapa orang berbahaya ini datang? Kanan. Bahkan keluarga putih legendaris, keluarga Rock. Juga memberi hormat pada pemilik Chang. Ya, dan itu belum yang terhebat. Aku dengar pemilik Chang Memiliki tombak kembalinya raja, tombak ini misterius. seperti petir, seperti kata pepatah. Apa itu? Raja kembali, dewa kematian pun tak bisa menahan. Jika aku bisa melihat, tombak kembalinya raja sekali saja, meski mati, tidak akan ada penyesalan. Kakak, Guru Qin adalah guru yang paling kuhormati. Dia sering membantuku, kau tidak membiarkannya di bawah orang lain. Baik, kakak janji padamu. Adik kecil, Chang Pado ini, kita tidak bisa melawannya, dia adalah kepala sekolah dari dojo kuno Donghai. Tidak tunduk pada pemerintahan, memiliki hak hidup dan mati. Aku menyarankanmu untuk tidak membela orang yang tidak dikenal. Hanya akan membuatmu mendapat masalah. Kalian semua yang tidak ingin mati, tetap di tempat dan jangan bergerak. aku, Chang Badao, tidak ingin membunuh. Benar apa yang dikatakan Chang Ye. Anda memilihnya untuk dinikmati, itu adalah keberuntungannya. Aku, Zhao, akan membawanya ke kamar Anda. Untuk Anda nikmati. Kamu, ikut aku. Apa aku mengizinkanmu membawa orang pergi? Dari mana asalmu, anak haram? Berani mengganggu urusanku? Apakah kamu sudah tidak sabar untuk mati? Siapa aku? Kamu tidak pantas tahu. Anda, lapor pada kepala sekolah, saudara Kimpat Taipina Ola orang ini. Dia bahkan berkata, akan menghancurkan dojo Badao kami, dan menyuruh Anda menjadi anjing penjaga untuknya. APA, kamu berani membunuh murid kesayanganku, menyentuh titik lemahku, anak kecil. Hari ini kamu pasti mati. Hari ini ada pertunjukan bagus. Ya, anak ini berani mengganggu kepala sekolah Chang. Hari ini dia pasti mati. Zaman sekarang, tidak semua orang bisa menjadi pahlawan. Orang seperti kita hanya pantas ditindas. Maaf, aku membuatmu mendapat masalah. Kak, bagaimana kalau? Tidak apa-apa, jangan takut, aku di sini. Sudah diambang kematian, masih berlagak kuat di sini. Hari ini aku akan membunuhmu dulu, lalu membawa mereka berdua. Hei haramku, Anak kecil, ingat baik-baik, di masyarakat ini. orang sepertimu, sejak lahir, hanya pantas diinjak dan dihina. Di kehidupan berikutnya, lebih pintar, jangan sampai mengganggu. Orang yang tidak seharusnya diganggu. Orang sepertimu yang sombong, aku tidak keberatan. Menghilangkan bahaya untuk rakyat. Bicara besar, kamu mencari mati. Anak kecil, tadi aku lengah, tidak menghindar, sekarang. Aku akan menggunakan semua kemampuanku. Hati-hati, Kak, hati-hati. APA, ini adalah legendaris, Bawang Hui M. Akiang, anak kecil. Sepanjang hidupku, kamu adalah orang pertama yang membuatku menggunakan Bawang Hui Ma Chang. Bahkan jika kamu mati hari ini, Sudah cukup untuk tersenyum di alam baka. Hanya sebatang tombak rusak, berani menyebut diri bawang? Kamu tidak malu? APA, aku tidak salah lihat? Legenda, yang bisa menembus kekuatan petir, Bawang Hui M. Akiang. Dia bisa menahan seranganku hanya dengan satu jari. Apa dia manusia? Ini tidak mungkin. Tidak ada yang bisa menahan serangan balikku yang mematikan. Ingat, selama aku ada, segala sesuatu mungkin terjadi. Berani membuat keributan di wilayah keluarga Bai. Kalian semua ingin mati ya? Tuan Bai, akhirnya kau datang. Anak ini sangat kurang ajar. Lihat kedua lenganku. Tata Simiwa, Aku akan cari kakak Kwang, pasti kan. menghancurkannya di sini. Dasar sampai tak berguna. Kau yang membunuh Zhang Kuang. Tuan Kuang Tuas. Giant Siniwa, orang yang tidak berkepentingan, dalam 3 detik. Pergi dari sini. Atas kuhabisi. Cepat pergi. Jangan takut, ada kakak di sini. Kakak akan melindungimu. Tidak cekat, kau sudah membunuh anjingku yang paling setia. Masih berani bilang tidak takut? Di sini. Bocah kurang ajar, kau bisa menggangguku, tapi berani juga menyentuh. Kakak Kuang, dengar baik-baik. Hari ini Tuan Bai. Bahkan tidak bisa membunuh semut pun. Kau tidak layak menatapku. Orang tua, aku kasih kau muka. Cepat minggir. Asal juga, anak muda ini memiliki hubungan dengan orang tua ini. Masalah Zhang Kuang itu. Pasti salah paham. Orang tua yang cerewet.
Dari 4 keluarga besar, keluarga Wei kalian yang paling tidak berarti. Kau orang tua ini, masih berani menunjukkan kemampuan di hadapanku? Benar-benar tidak tahu maut. Senjata gaib? Bocah ini punya senjata spiritual? Di dunia, tanpa energi spiritual ini, benda seperti ini memang bisa meningkatkan kultivasi dengan baik. Orang tua. Kau cukup tahu barang bagus. Tasbih 9 hantu ini adalah harta pusaka leluhur keluarga Bai. Hadiah dari keluarga Murong, yang terdepan di antara 4 keluarga besar. Di dalamnya tersimpan api hantu Nether, yang sudah membunuh puluhan ahli tubuh baja. Hari ini, kalian pasti mati. Anak muda, hari ini kau sudah menyinggung keluarga Bai, berarti kau juga menyinggung Hello Arga Murong. Jika kau tidak ingin mati, cepat lari. Orang tua ini hari ini akan mengorbankan nyawa untuk menyelamatkanmu. Jika kau bisa selamat hari ini, Ingatlah kebaikan keluarga Wei. Di masa depan, Angela keluarga Wei bangkit kembali. Keluarga Murong lagi? Sepertinya ada beberapa hutang di kehidupan ini yang harus aku selesaikan dengan kalian. Bocah tua, kau masih berani bicara besar. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. agar kau tahu siapa yang tidak boleh kau ganggu. Bagaimana, nak? Cekat, kalau takut, teriak saja. Ngompol juga tidak memalukan. Begini saja, jika kau menyerahkan 2 perempuan di sampingmu ini, Kepadaku untuk kuajak bermeditasi ganda. Mungkin jika aku senang, aku akan membiarkanmu hidup. nah, selama masih ada gunung, tidak perlu khawatir tidak ada kayu bakar. Kau memang punya kemampuan. Tapi keluarga Bai adalah keluarga nomor 1 dalam dunia kultivasi. Baiga juga adalah putra tertua keluarga Bai. Bahkan aku tidak bisa menahan satu serangannya, jangan sia-siakan nyawamu. Lebih baik kau dengarkan dia, bocah tua. Kau cukup pintar, nah. Kau telah membunuh anjingku. Aku tidak marah. Asalkan kau mau bergabung dengan keluarga Bai. Menjadi anjing di bawah kakiku. Di masa depan, apa yang Sang Kuang punya, kau juga punya. Apa yang dia tidak punya, aku jamin kau akan memilikinya. Apa? Seekor anjing. Bagaimana anjing menggonggong? Kak. Kau berani mempermainkanku. Sudah, kita pergi. Berdiri. Berani mengabaikanku. Hari ini aku akan membunuhmu. Ternyata benar seorang kultivator, tapi aku punya belasan. Ahli tubuh tempa. Hari ini. Ini tidak mungkin. Mereka Senua adalah ahli tubuh tanpa. Bahkan jika dewa besar ada di sini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Bagaimana mungkin mereka dengan mudah terlempar olehmu? Kau. Tidak melihat dengan jelas. Kalau begitu, sekali lagi. Kau berani memukulku? Jika dewa ingin memukulmu, berani kau menghalang? Bicara besar. Madela, cepat lari, adik. Segala sesuatu yang menyentuh bola hantu akan diserap olehnya. Dan dimurnikan menjadi energi jahat, tulang berulang pun lenyap. Terlambat. Kau berani menyentuhku? Aku adalah anggota keluarga Bai. Tamu kehormatan keluarga Murong. Lalu apa? Ya, benar. Gadis ini adalah persembahan untuk Murong Lausu. Kau hanya perlu menyerahkannya kepada Murong Lausu. Aku jamin kau bisa masuk keluarga Murong dan duduk sejajar denganku. Baiklah. Sederajat. Kau pantaskah? Berani kau lukai aku. Keluarga Bai dan Murong Lausu pasti akan membuatmu anchor working cafe. Kalau begitu, hancur lebur saja. Akhirnya memasuki tingkat Lianqi, and Yurong Lauzu. Kau tunggu saja, di kehidupan ini, aku pasti akan membuatmu hancur lebur, rohmu tercerai-berai. Adik Castle, kau membeli Baigo, orang dari keluarga Bai. Pasti tidak akan membiarkanmu, tapi yang lebih menakutkan adalah keluarga M. Yurong. Jika keluarga M. Yurong bertindak, bahkan 10 orang sepertiku tidak akan bisa menahannya. Nah, masalahmu hari ini sangat besar. Datang tepat waktu, aku sedang kesulitan mencari gerombolan ini. Terima kasih telah menyelamatkanku. Di masa depan, aku pasti akan membalas budimuku dengan baik. Tidak perlu, hanya sekedar membantu. Guru Qin, apakah kau tertarik pada kakakku? Apa yang kau bicarakan? Sudah, aku harus pergi mengajar. Hari ini terima kasih. Lain kali aku traktir kalian makan, ya? Guru Qin, hati-hati di jalan. Adik kecil, kemampuanmu luar biasa. Apakah kau tertarik dengan lelang senjata spiritual? Pisak diadakan oleh keluarga Murong. Di rumah lelang keluarga Chen, nanti akan ada banyak keluarga besar yang berebut senjata spiritual berkualitas. Hari ini aku terluka parah. Tidak bisa pergi, kumohon adik kecil menggantikanku. Sekarang, untuk cepat menemukan Yurong Lauzu untuk balas dendam, aku butuh banyak benda spiritual berkualitas untuk meningkatkan kemampuan. Kalau begitu, terima kasih Wei Lau. Adik Castle, kita sepakat. Kak, aku juga ingin ikut ramai. Baik. Anak ini punya potensi,
bagaimanapun juga, keluarga Wei. Harus berteman dengannya. Kyuku, Aku sudah mencarikanmu jodoh yang baik. dia adalah jenius langka di dunia ini. Lao Zhu, tidak baik. Lao Zhu, tidak baik Lao Zhu. Bai Si, sudah berapa kali aku bilang padamu? Seorang praktisi harus tenang, jangan berteriak-teriak. Tidak bisa diajari. Ya, dengarkan nasihat Lao Zhu. Katakan. Apa yang kau cari dariku? Lapor Lao Zhu, kakak Bai. Dibunuh oleh seorang yang tidak dikenal. Dia bahkan mengancam akan membunuh seluruh keluarga Bai, tidak menyisakan apapun. Oh ya, katanya dia sengaja menyuruh orang menyampaikan pesan. Katanya akan memperlakukanmu seperti anjing. Apa? Kenapa tidak bilang dari awal? Sempa. Kenapa tasbihnya peka? Benar kejadiannya? Kau menghancurkan tasbih 9 hantu milikku. Membunuh gerku. Aku akan mematamu hingga berpingkeping. Chen Ershao ini benar-benar tampan dan kaya. Sepertinya, pengunjung pameran hari ini cukup banyak. Tunang semuanya, pameran dan lelang energi spiritual akan segera dimulai. Acara ini diselenggarakan oleh keluarga Murong. Dan kami keluarga Chen sebagai koordinator. Aku Chen Ershao. Bersulang untuk kalian semua. Di gelas ini, aku menambahkan sesuatu yang istimewa. Malam ini, Aku akan membuatmu merasakan menjadi seorang wanita. Hei, Lin Xiaodi, semua sudah minum kecuali kamu. Apa kamu tidak menghargai kami? Benar. Siapa yang tidak tahu nama besar yang Master Chen dari keluarga Chen di Donghai? keluarga Chen adalah tangan kanan keluarga Murong. Di Donghai kami. Nama mereka sangat terkenal. Bahkan Sang Guang dari Donghai. Sang Brother Kuang Detong. Juga harus bersulang untuk yang Master Chen. Kalian ini siapa? Xiaodi, aku tahu kamu masih di bawah umur. Jadi aku menyiapkan minuman non-alkohol untukmu. Tidak apa-apa. Chen Ershao ini benar-benar tidak berniat baik. Dia menaruh obat di minuman. Tapi ini tidak akan membuatku kesulitan. Kalau begitu, kami tidak ingin merusak suasana. Xiaodi, ayo bersama-sama. Bersulang untukmu, Bos Chen. Xiaodi, sekarang kita berpura-pura tidur. Kakak, pameran senjata spiritual akan segera dimulai. Cepat selesaikan urusanmu. Tenang saja. Berani menyentuh adikku? Sudah minta izinkah pada aku? Lin Fan, berani melakukanku? Keluarga Chen adalah keluarga terhormat di Donghai. Kami bisa menghancurkanmu dalam sekejap. Berani mengancamku? Apa masih diam saja? Serang dan bunuh dia. Berhenti! Bukankah ini wanita tercantik di Donghai, Wei Fei? Hari ini bisa melihatnya sekali. Mati pun aku rela. Jangan bermimpi. Wanita secantik ini bukan untuk orang biasa sepertiku. Kau adalah Lin Fan? Benar. Aku Wei Fei. Pernah dengar namaku? Karena kakek sudah menyetujui, mulai sekarang. Kau adalah menantu keluarga Wei. Siapapun tidak boleh menyakitimu. Pertama, aku tidak mengenalmu dan tidak tertarik padamu. Kedua, di dunia ini, tidak ada yang bisa menggangguku. Bicara besar, aku tidak tahu bagaimana kakek memilihmu. Aku akan jujur padamu, kau membunuh Baigen. Keluarga Bai sudah mengeluarkan perintah pembunuhan untukmu. Begitu perintah ini keluar, pasti akan membuatmu hancur lebur. Aku pikir keluarga Wei adalah penyelamatmu. Ternyata mereka adalah pembawa mautmu, Lin Fan. Kau telah menyinggung keluarga Bai, meskipun kau menikah dengan keluarga Wei. Dengan kekuatan keluarga Wei sekarang, mereka tidak bisa melindungimu. Hanya keluarga Chen yang bisa membantumu. Sampai saat ini, aku tidak akan berpura-pura lagi. Bersihkan adikmu. Dan bawa dia ke kamarku. Kakak, Apa yang kau lakukan? Apa ini? Berhenti! kalian berdua masih diam saja? Cepat bawa kakakku ke rumah sakit. Cepat! Ya, Kau gila!
Aku pikir kau hanya bicara besar. Ternyata kau benar-benar mencari mati. Ini berarti menantang dua keluarga besar, Chen dan Bai. Putra tertua keluarga Chen Ai adalah jenius kultivasi yang tak tertandingi di dunia ini. Di usia muda, sudah mencapai tahap tertinggi, leluhur keluarga Bai. Bahkan telah berlatih selama ribuan tahun. Kabarnya, sudah mencapai tahap foundation establishment. Sungguh, itu adalah keberadaan seperti dewa. Hari ini, anak ini, melempikan Chen Ershao. Sepertinya, Anak ini pasti mati hari ini. Bodoh dan tidak tahu takut. Tidak membuatnya hancur lebur sudah merupakan belas kasih terbesarku. Karena kakek sudah memutuskanmu sebagai calon suamiku. Aku tidak bisa hanya diam melihatmu mati. Aku akan mengatur helikopter untuk membawamu pergi. Jika kau bisa lolos dari bahaya ini, itu adalah nasibmu. Dalam kamusku, tidak ada kata lari. selamat datang, putra tertua keluarga Chen. Sial, sudah terlambat. Selamat datang, putra tertua keluarga Chen. Kakak, adik Kejua dipukul oleh Lin Fan dan terluka. Aku Shahu, kau bawa dia ke rumah sakit dulu. Ja, Chen Kai mengingat kita. Pernah memiliki janji pernikahan, sekarang dia adalah orang keluarga Wei. Selama aku di sini, kau tidak bisa. Janji pernikahan? Kakek yang menyerahkanmu, keluarga Chen tidak tertarik. Apa hakmu untuk ikut campur urusan keluarga Chen? Kau tidak tahu malu. Kamu adalah orang pertama yang berani menatapku. Orang yang lebih bisa berpura-pura dariku biasanya mati lebih cepat dariku. Hanya bisa banyak bicara, seorang menantu yang tidak berguna. Berani menyakiti adikku Chen Kai? Hari ini kamu pasti mati, bocah. Aku bisa melihatnya. Kamu belajar beberapa metode kultivasi yang tidak berguna. Tapi hanya sedikit saja. CAPI. Di atas langit masih ada langit. Aku beritahu kamu, bukan hanya kamu. Bahkan keluarga Wei. Bagi keluarga Chen hanyalah sekejap mata. Cekat. Aku takut bau mulutmu membuatku mabuk. Jika hari ini kamu mau bergabung dengan keluarga Chen, mungkin aku akan membiarkanmu hidup. Mau aku bergabung dengan kalian? Keluarga Chen juga bisa. Asalkan keluarga Chen tunduk padaku dan menganggapku sebagai yang tertinggi. Aku bisa pertimbangkan. Mimpi. Bocah brengsek, aku kasih muka malah tidak tahu diri. Lau Wu si botak adalah ahli puncak kekuatan dalam. Menggunakan baji kuan, setiap pukulan adalah jurus mematikan. Pukulan ini, bahkan aku butuh usaha untuk menangkisnya. Lin Fan, biar aku lihat seberapa kuat kamu. Hanya ini berani mempermalukan diri? Sampong. Kamu layak aku keluarkan kekuatan penuh. Wu Ji Tong Tian. Pukulan ini bahkan memanggil suara petir, pasti sangat kuat. Mungkin kakekku juga tidak tahan. Hanya dengan sedikit jari, rusak semua media Lau Wu. Apa yang kamu lakukan? Kukira keluarga Chen punya orang hebat. Ternyata sampah juga. Lau Wu hanya penjaga pintuku saja. Aku sudah mencapai tahap Lian Qi. Hanya tahap Lian Qi? Tanpa undangan, tidak boleh masuk. Saya Lin Fan. Aku sendiri. Leluhur keluarga baik, Lin Fan cepat lari. Lari? Apakah dewa akan lari karena semut? Membunuh sisik nagaku, masih berani menggonggong di sini, cari mati. Ilmu keluarga Bai. Daan Hei Tian. Dalam kegelapan mutlak, bisa memicu ketakutan terbesar manusia terhadap yang tidak diketahui. Nick mencela. Siksaan kegelapan ini. Tidak mungkin, dia pasti tidak bisa melihatku, tidak ada yang bisa. Tidak mungkin, pasti kebetulan. Bahkan ahli Lian Qi. Tingkat 9 langit pun tidak bisa melihatku dalam. For Mei Saida and Hei Tian. kakak, aku takut gelap. Kalau begitu, biarkan langit ini terang kembali. Kamu cekat? Leluhur keluarga Bai memiliki ilmu tahu yang sangat mendalam, mana bisa dibandingkan dengan orang kecil sepertimu. Aku tidak tahu apa itu hitam atau putih, tapi kalau kamu suka sulap, bisa pergi ke sirkus. Jadi badut. Berani sekali kamu, berani menghina kakek Bai. Kakek Bai. Anak muda, kamu berhasil membuatku marah. Ini bukan alat pusaka keluarga Bai, Tianxian Fuchen, kan?
Anak keluarga Chen, mata kamu tajam. Apa Jiu Qian Xian Fu Chen? Kamu tidak tahu? Tian Xian Fu Chen ini konon katanya. Sekali kibas bisa mengguncang langit dan bumi, 2 kali kibas bisa menghancurkan 3 dunia. Alat pusaka sehebat ini, kenapa belum pernah kudengar? Sayangnya, orang yang pernah melihat wujud aslinya sudah mati, anak muda. Tunduk. Atau mati. Seperti belalang menghentikan kereta, tidak tahu diri. Cari mati. Apa yang baru saja terjadi? Tidak tahu, tadi, apa waktu berhenti? Seperti semut menggoyang pohon. Sangat membosankan. Anak ini, asalnya dari mana? 1 jurus, tidak. Hanya 1 pandangan, bisa menghentikan waktu. Pantasan bisa menghancurkan 140 tahun. Apa dia dewa yang dikirim langit? Untuk memusnahkan keluarga Bai. Lin Fan. Kita semua adalah praktisi kultivasi, orang lain tidak tahu. Kamu tidak tahu? Tadi hanya. Kakek Bai sudah lama tidak bertindak. Tergoda oleh omonganmu, marah, dan salah langkah saja. Apa urusannya denganmu? Oh, benarkah? Kamu tadi dengan sekali jentikan jari bisa melukai Lao Wu. Itu hanya kebetulan. Sekarang kakek Bai di sini. Kamu pasti mati. Kakek. Bagaimana pendapatmu? Lin Fan, sudah cukup. Kakek Bai sangat dihormati. Kamu hanya anak kecil yang kurang ajar. Tapi, kamu tidak hanya menyakiti cucunya, tapi juga terus menghina kakek Bai. Aku rasa kamu benar-benar tidak ingin hidup. Kakek Bai, tadi anak muda ini benar. Lin Fan membunuh cucu satu-satunku. Aku datang dari jauh. Dan melihat Lin Fan ini, tidak hanya tidak menyesal, tapi malah semakin sombong dan jahat. Aku juga hanya karena marah hingga kiku terganggu, membuat formasi tenaga dalam kacau. Hanya itu saja, Lin Fan. Aku bersedia memberimu kesempatan, jangan kau tidak tahu terima kasih. Aku ingin lihat siapa yang akan memberi kesempatan kepada siapa. Kurang ajar. Kakek Bai ada di sini, apa hakmu? Berkuar-kuar di sini? Siapa di sini yang tidak tahu? Selain impact keluarga kultivasi terbesar. Keluarga Bai dengan garis keturunan tunggal, kekuatannya sangat hebat. Leluhur Bai. Bahkan telah berkultivasi di Pulau Penglai selama lebih dari 140 tahun. Kekuatannya sangat misterius. Bisa disebut sebagai yang terkuat di keluarga Murong. Sedikit kemampuanmu ini. Kakek Bai bisa membunuhmu hanya dengan 1 pandangan. Benar. Siapa kakek Bai? Anak ini terlalu kurang ajar. Hari ini akan ada tontonan menarik, harus memberi pelajaran pada anak yang tidak tahu diri ini. Tapi aku lihat Lin Fan tenang-tenang saja. Jangan-jangan dia masih menyimpan trik lain? Sudahlah. Siapa yang ingin mati duluan, maju selangkah. Kakek Bai, silakan. Anak ini benar-benar keterlaluan. Dia tidak hanya membunuh putra sulungmu, keluarga Bai, tapi juga melukai alat kelamin adikku. Dendam sebesar ini. Harus kita balas. Harus mencincangnya berkeping-keping. Cincang berkeping-keping. Lin Fan, bagaimana Anda lebih baik dari saya? Mengganggu leluhur Bai. Hari ini adalah hari kematianmu. Keluarga Chen benar-benar penuh dengan orang-orang hebat. Kau adalah Chen Kai Pukin? Meskipun aku berada di Penglai, tapi juga pernah mendengar namamu. Menurut pengetahuanku, kau sudah mencapai level 9 Key Training Realm. Kalau begitu, aku tidak akan sombong di sini. Kesempatan membunuh Lin Fan untuk balas dendam ini. Kuserahkan padamu. Ah, tidak. Aku ini di hadapan kakek Bai. Sama sekali tidak ada apa-apanya. Siapa yang tidak tahu kakek Bai? Sudah mencapai Foundation Establishment. Seperti kata pepatah, Foundation Establishment sudah setengah dewa. Logipula, di seluruh dunia. Yang bisa mencapai Foundation Establishment sangat sedikit. Lebih baik kakek Bai tunjukkan pada kami. Aku ini sudah tua. Tidak ingin ikut campur urusan dunia lagi. Lebih baik kau saja, anak muda. Tidak berani menunjukkan kemampuan di depan ahli. Mohon kakek Bai tegakkan keadilan. Meskipun dia hanya anak kecil, tapi dia juga seorang kultivator. Kau tidak dianggap mengganggunya. Lagi pula, dia tidak hanya melukai cucumu. Dosa ini pantas dihukum mati. Aku tidak berani merebut. Lebih baik kau saja. Aku tidak berani lancang. Lebih baik kakek Bai yang maju. Kau saja, ayo. Ayo, kamu yang duluan. Tidak, kamu saja. Kalian berdua, bicaralah. Kalian tidak berani bertarung, ya? Lucu sekali. Adalah orang besar dengan kepala dan wajah. Barusan hanya sikap rendah hati. Awalnya ingin memberimu waktu beberapa menit lagi, tapi ternyata kamu masih berani bicara senaknya. Sekarang, meski aku mau memaafkanmu, Bai Lao tidak akan membiarkanmu pergi. Bai Lao, surrender. Anak ini benar-benar ingin mendorongku ke dalam lubang api. Kalau kalian semua ingin mati, mari serang bersama. Kalau kamu ingin mati, Bai Lao,
mari kita serang bersama. Chen Kai memang seperti kabar yang beredar. Seorang ahli tingkat 7 Key Refining. Foundation Establishment. Selesai, 1 Key Refining dan 1 Foundation Establishment. Bahkan jika dewa datang sekalipun, tidak bisa menyelamatkan Lin Fan. Apa aku harus menjadi janda sebelum menikah? Ini tidak boleh terjadi. Lin Fan, cepat minta maaf. Asalkan kamu sungguh-sungguh, pasti akan diampuni oleh leluhur. Ampuni aku. Dua sampah ini benar-benar punya kemampuan. Bicara seenaknya. Hari ini kamu harus mati. Kalau tidak, maka aku dan Bai Lao di Donghai akan hilang. Kakek Bai, jangan tahan diri. Serang! Hanya seorang Key Refining, tidak tahu hidup mati. Mata tikus sendiri mencari mati, masih ingin menarikku. Aku harus cari cara untuk mengakhiri pertikaian ini. Berhenti. Kakak, Saya Wei Wuji. Ini cucu perempuan saya, Wei Fei Er. Ini menantu saya, Lin Fan. Mohon ampunilah nyawa mereka. Berapapun uangnya, saya akan bayar. kakek, kamu tidak apa-apa? Bai Lao tidak berbicara di mana giliran keluarga Wei. Berlegak di sini? Wei Wuji, mengingat waktumu tidak banyak lagi. Kalau ingin aku melepaskan Lin Fan, seluruh keluarga kamu Harus berlutut dan bersujud sampai aku puas. putra tertua keluarga Chen, kamu tidak menghormati orang tua dan menyayangi anak kecil? Baik, saya akan berlutut untukmu. Kakek, kenapa kamu melakukan ini untuk si brengsek ini? Sayang, menikahkanmu dengan Lin Fan adalah keinginan seumur hidupku, tidak boleh ada kesalahan. Lutut. Cepat. Wei Wuji di masa lalu. Elders Wei. Wei Fei Er, wanita tercantik di Donghai. Bersujud di depan Chen Kai. Mulai hari ini, muka keluarga Wei akan diinjak-injak. Oleh Samuel orang di Donghai. Kakak, kakek perempuan ini kasihan sekali. Tolong bantu mereka. Kalau Xiaobi sudah bilang begitu, kakak akan menuruti keinginanmu. Kekuatan anak ini tak terduga. Aku harus segera pergi dari sini, cuma trik kotor. Aku sudah bilang tadi, kalau ingin ku bebaskan. Kalian semua harus berlutut, dendam adikku. Bisa kulupakan. Mau aku berlutut padamu? Kau pantas? Cuma sampah yang belajar 2 tahun. Di hadapanku kau siapa? Kau mengandalkan muka keluarga Wei? Untuk mendukungmu, Buka matamu lebar-lebar, keluarga Wei tadi juga berlutut padaku. kau tak pernah kuperhitungkan. Anak ini terlalu sok, ya? Keluarga Bai dan Chen bersatu, bahkan keluarga Murong. Harus menghormati mereka. Betul. Aku hitung sampai 3, kalian masih tidak berlutut. Aku dan sesepuh Bai akan membantai. Lin Fan. Kau adalah calon menantu keluarga Wei, masalah yang kau buat. Kami yang menenggang, jangan takut. Lanjutkan hitunganmu. Kenapa berhenti? Tidak bisa teriak lagi? Kalau begitu, aku yang hitung. 3. Ini, keluarga Chen dan Bai, orang besar tidak ingat kesalahan Kessel. Memaafkanmu. Cepat berterima kasih, masalah ini sudah selesai. Baiklah, aku bisa melupakan. Bagaimana dengan kalian? Sesepuh Wei, kita berdua sudah tua. Untuk urusan anak muda, repot sekali. Kalau begitu, serahkan pada mereka. Aku juga tidak akan membalas dendam untuk cucuku. Masalah ini selesai, terima kasih sesepuh Bai. Pemuda yang hebat, urusan balas dendam. Serahkan padamu. Kau. Karena sesepuh Bai murah hati. Aku juga tidak akan balas dendam, cukup. Terima kasih Tuan Muda Chen. Hei, kakekku sampai berlutut untuk menyelamatkanmu. Tidak tahu mengucapkan terima kasih? Bukan begitu. Kakak yang menyelamatkan kalian. Gadis kecil. Kamu dan kakakmu benar-benar mirip. Sama-sama tidak tahu sopan santun. Lin Fan. Ini. Fei Er bicara tidak sopan. Aku minta maaf atas namanya. Hanya berani pada wanita. Tadi kenapa kamu tidak berani bertindak? Diam kau. Lin Fan. Aku tahu ini agak tiba-tiba, tapi aku sudah bulat tekad. Bukankah kau bilang berhutang budi padaku?
Menikahlah dengan Fei Er, jadilah bagian dari keluarga Wei. Aku tidak tertarik pada wanita, cari orang lain saja. Kamu, Ditolak dua pria di depan umum, wanita tercantik di Donghai. Tidak lebih dari ini. Kasihan, meski cantik sekali. Tetap saja tidak ada yang mau. diam. Kalian semua diam. Lin Fen, kalau tidak mau menikahiku, aku justru akan memaksamu. Seumur hidupku, kecuali aku mati, aku akan terus mengganggumu. Mau mengganggu siapa saja terserah, asal jangan ganggu aku. Kita pergi. QQQ. Kalau dia tidak mau, sudahlah, dipaksa juga tidak akan bahagia. Kakek, lihat, hari ini aku cantik tidak sih? Cantik, cucuku selalu cantik. Di Donghai, tidak ada pria yang tidak bisa. Kupikat oleh Wei Fei Er. Kamu. Kakek, aku masih ada urusan, pulang dulu saja. Baik, hati-hati di jalan. Ya, Maaf membuat semua menunggu, sekarang lelang resmi dimulai. Langsung saja, mari kita lihat koleksi pertama, dari Gudang seni Donghai, batu giok spiritual yang disimpan selama 20 tahun. Harga awal 25 juta. kenapa? Tidak suka. Tingkat spiritualnya terlalu rendah, tapi kenapa kau masih mengikutiku? Jangan-jangan tidak punya uang? 50 juta. Bandingkan uang, aku tidak akan kalah dengan si miskin ini. Baik, Tuan ini menawar 50 juta. Ada yang lebih tinggi? 50 juta sekali, terjual. Selamat kepada tuan ini. mendapatkan batu giok spiritual. Selamat, selamat. Baik, mari kita lihat koleksi kedua, Pil Immortal Guyuan. Pil ini bisa meningkatkan setengah tingkat kekuatan para kultivator. Harga awal 60 juta. Setengah tingkat. Kamu suka? Akan kubelikan untukmu. Aku hanya merasa ini lucu. Pil ini hanya bisa digunakan di tahap key refining, tapi masih bisa dijual 60 juta. Bocah, bicaramu seolah kau juga bisa membuat pil dewa. Ini adalah barang langka dari keluarga Shangguan. Pil dewa level ini masih kalah dengan kotoran telingaku. Kalau kau mau, aku bisa memberikannya padamu. Aku berikan untukmu. Kamu. Kutemukan, gaya colmu cukup keren juga. Masih bilang tidak tertarik padaku. Lelang senjata spiritual ini. Tidak mungkin tanpa aku. Di mana Sang Daunian? Lagi-lagi orang yang menjijikkan. Zhang Daonian ini adalah orang dari 4 keluarga besar Laut Timur. Keluarga Zhang paling misterius, metode mereka aneh, dan sifatnya tidak seperti kultivator yang biasanya lapang dada. Sebaliknya, penuh kelicikan dan kejahatan, bahkan konon ada cara mengorbankan orang lain untuk meningkatkan level mereka. Pokoknya, tidak terlalu disukai orang. Semua tidak usah repot, hari ini semua barang lelang. Akan kubeli semuanya. Zhang Daunian, aku masih di sini. Kau anggap keluarga Chen sudah mati? Maaf, aura spiritualmu terlalu lemah. Sampai tidak kulihat, cari mati. Ayahmu saja masih menghormatiku. Kamu, bahkan tidak layak masuk mataku. Jangan hanya keluarga Chen. Semua orang yang hadir hari ini, tidak kuhiraukan. Zhang Daonian, buka lebar matamu, keluarga Wei masih di sini. Aku bilang, kenapa sejak masuk? Jantungku berdebar-debar. Ternyata, Si cantik nomor 1 Laut Timur, Wei Fei Er juga di sini. cantik, maukah tidur semalam denganku? Semua yang kau inginkan di lelang hari ini, bisa kubelikan untukmu. Berkata kasar, mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading. Gadis kecil cukup galak, tapi aku suka, keluarga Wei. Adalah yang terlemah di antara 4 keluarga kultivator. Tapi, keluarga seperti ini, bisa melahirkan kecantikan sepertimu. Sungguh keberuntungan keluarga Wei, bagaimana kalau begini? Mulai hari ini ikut aku akan lindungi keluarga Wei. Omong kosong, aku sudah menjadi wanita Lin Fen. Sayang, bukan perawan, tidak bisa membantuku naik level dengan dual cultivation. Tapi,
dengan wajah seperti ini. Bermain-main juga tidak, apa. Sepertinya kamu butuh aku mengajarimu apa artinya menghargai perempuan. Bagaimana mungkin anak ini bisa menggenggam pergelangan tanganku? Aku ini setengah dewa, baiklah. Biarkan mereka saling menggigit, aku bisa mengambil keuntungan. Aku adalah Sang Daonian. Boleh tahu siapa Anda? Aku Lin Fen. Bicara besar sekali, menurutku kamu hanya menantu keluarga Wei, berani menyebut diri sendiri yang mulia. Aku adalah Midao Xianzun. 3000 dunia, hanya aku yang berdaulat. Mengapa aku tidak bisa menyebut diri sendiri yang mulia? Midao Xianzun. Kenapa tidak bilang saja kamu adalah dewa besar? Tingkat dewa terlalu rendah, aku tidak sudi. Baka, aku tidak punya waktu untuk mendengar omong kosongmu. Dengar baik-baik. Aku Sang Daonian dari keluarga Sang. Apa yang aku inginkan, baik itu senjata spiritual di lelang ini, Atau wanita ini, semuanya milikku. Apa yang tidak aku inginkan, ambillah. Apa yang aku inginkan, kamu tidak bisa bawa pergi. bicara besar sekali. Kakak, aku tidak suka bajingan tua ini. Baik, kakak akan usir dia sekarang. Bukankah ini yang dicari keluarga Murong, barang langka di dunia ganda? Jiao Tian Shen Envy? Lebih baik aku ambil sendiri. Bocah, aku ubah pikiran. Asalkan kamu sekarang serahkan gadis ini padaku, aku bisa membiarkanmu hidup. Berani berniat jahat pada adikku, mati. Tuling Shenren, senjata legendaris ini ternyata ada di Tiangong Zhangdanyan. Pantesan dia begitu sombong. Kenapa kamu ikut campur? Kamu tahu dia tidak bisa melukaiku sedikit pun. Aku mati. Tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Aku akan mengantarmu sekarang. Menemani dia menjadi sepasang kekasih malang. Ini tidak mungkin. Ini adalah Tuling Shenren. Bahkan ahli Ningyuan pun tidak bisa menahan serangan ini. Tidak. Tidak mungkin. Bocah, kamu siapa sebenarnya? Gerd example. Aku akan mengantarmu sekarang. Apa ini? Bagaimana mungkin anak ini memiliki FA siang? Dia tidak mungkin memiliki wujud dewa. Madala. Kamu terlalu bodoh. Kakak, aku tidak mau kakak perempuan mati. Cepat selamatkan dia. Orang mati seperti lampu padam. Keluarga Wei kali ini sepertinya benar-benar akan hancur. Lin Fan. Apa yang kamu lakukan? Hilki Bain Tidak mungkin mengikapkan orang mati. Ronde ini tetap kamu yang kalah. Di dunia ini, tidak ada yang tidak mungkin. Ini. Teknik apa ini? Teknik Dao Dayan. API, apa yang terjadi? Di mana Li Fen? Hai Leng, mereka menghilang begitu saja. Lin Fen, kamu telah menghinaku berulang kali. Membuatku buta. Aku pasti akan membalas dendam ini, meskipun kamu memiliki kemampuan luar biasa. Aku pasti akan membuatmu hancur berkeping-keping. Nanti, kamu pasti akan datang memohon ampun padaku. Oh ya, sudah waktunya meminta leluhur turun gunung. Dasar sampah. Kalian disuruh menangkap Lin Xiaodi yang memiliki tubuh Xuan NU dari 9 langit. Sampai sekarang belum tertangkap. Buat apa kalian? Jangan sok jagoan di sini. Anakku, Zhang Dangyan. Pergi menangkap Lin Xiaodi. Dibunuh oleh kakaknya. Kembalikan anakku. Cari mati. Benda tidak berguna. Jangan pikir aku tidak tahu. Keluarga Sang ingin mengambil semua keuntungan sendiri. Aku beri kalian waktu 1 hari. Jika masih gagal, mati. Pergi. Ya. Si tua tak mati-mati dari keluarga Wei ini.
Dengan sombongnya memiliki 9 bunga teratai salju, berani melawan perintahku berulang kali. Baiklah, biarkan keluarga Wei menghilang. Kamu sudah sadar. Aku akan membunuhmu. Kamu berdua dengan aku? Kamu ini kan masih gadis baik-baik. Bagaimana bisa mengucapkan kata-kata mesum seperti itu? Meskipun aku tidak sehebat kakek dan kamu, tapi aku juga seorang kultivator. Kekuatanku sebelumnya sudah hampir mencapai tahap Refining Ki. Saat itu, aku terkena pedang dewa pembantai roh, tubuh dan rohku hancur. Tapi sekarang, aku tidak hanya pulih sepenuhnya, tapi kekuatanku bahkan sudah mencapai tahap Foundation Establishment. Kalau bukan karena kamu memanfaatkan aku saat tidak sadar untuk berdua, bagaimana bisa seperti ini? Bodoh. Aku menggunakan batu 9 langit, dikombinasikan dengan teknik Daodayan untuk membentuk ulang tubuh dan rohmu. Kamu hidup kembali. Sama seperti melewati tribulasi hidup dan mati, sehingga naik ke tahap Foundation Establishment. Sudahlah, lagi pula aku sudah menjadi milikmu. Meskipun kamu tidak berdua. Bisa diperbaiki kapan saja. Wanita memang merepotkan. Lepaskan aku. Aku menyelamatkanmu, tapi kau malah memperlakukan aku seperti ini. Aku sudah mencapai tahap Jindan, tapi dia bisa mengendalikanku hanya dengan tatapan. Jangan-jangan anak ini... Meskipun kakek telah menjodohkanku denganmu, tapi kau menolakku di depan banyak orang. Sekarang, kau melihat tubuhku tanpa sepengetahuanku. Jadi kau... Aku berhutang budi pada kakek, sekarang aku menyelamatkanmu. Aku dan keluarga Wei sudah selesai. Brengsek. Kau bilang selesai ya selesai? Tubuhku yang masih perawan sudah kau lihat semua. Bagaimana ini bisa dihitung? Kau sudah menghancurkan kesucianku, kau harus bertanggung jawab. Aku ingin kau menikahiku dengan resmi, masuk ke keluarga Wei. Aku tidak tertarik dengan formalitas duniawi. Kita berpisah di sini saja. Apa? Keluarga Emurong menantang keluarga Wei? Keluarga Emurong, aku baru saja ingin mencarimu, ternyata kau datang sendiri. Baiklah, dendam lama dan baru. Hari ini akan kuselesaikan. Emurong Lauzu, kau diam-diam mencoba membunuhku. Kembalikan adikku. Hari ini aku akan memberi pelajaran pada keturunanmu. Katanya tidak mau ikut campur. Tapi ternyata tidak tega. Kamu tidak apa-apa. Jiji, aku bebas saja. Pulang saja, biar aku yang urus di sini. Suwang, kamu kesini untuk apa? Tentu saja untuk menikahimu, istriku sayang. Suwang, kalau kamu terus begini, aku marah. Bercanda kok marah. Lajapila. Kita sudah kenal lebih dari 20 tahun, masa aku tidak boleh datang? Dengan sekumpulan sampah tadi, bisa melindungimu? Urusan keluarga Wei, tidak usah kamu campuri. Dia saja sudah cukup. Dia? Siapa si brengsek ini? Berani dekat-dekat dengan Dewi hatiku. Kamu siapa? Aku Lin Fen. Gerakan yang kamu pakai tadi adalah jurus 7 bintang dari Tao, teknik menjatuhkan lawan. Seperti 18 jatuhan arhat dari Buddha. Jurus ini lumayan. Bisa dibilang cukup bagus. Kamu berani menilai gerakanku? Diam, Wang. Lin Fen adalah calon suamiku. Dan juga orang yang ditunjuk oleh gurumu. Jangan lancang. Wujud Dharma? Dengan tingkatannya, mana mungkin dia punya wujud Dharma? Berani merebut wanita dariku? Ukur dulu kemampuanmu. Lihat siapa dirimu sebenarnya. Berhenti. Kamu. Aku cari kakek. Kamu tunggu di sini. Jangan lancang terhadap Lin Fen. Aku. Tak usah sungkem, bangunlah. Bocah, jangan sok. Kamu cuma tampan dikit aja. Kakak Fei Er adalah gadis tercantik di Donghai. Putri sulung keluarga Wei dari 4 keluarga besar kultivator. Kamu cuma gigolo yang hidup dari wajah. Aku lihat kamu memang punya sedikit kemampuan. Omonganmu bikin orang senang mendengarnya. Jangan banyak omong. Namaku Suwang. Mantan Yuriju Tama Guru Wei. Mantan murid utama? Berarti kelakuannya buruk. Sampai diusir dari sekte? Diusir? Aku sedang berkelana, bocah. Jujur saja, hari ini keluarga Murong datang menantang. Hanya ahli citraining sepertiku yang boleh di sini.
sepertimu tidak pantas. Cekat, ayo kita adu kekuatan. Kalau kamu bisa gerakan lenganku, aku mengaku kalah. Sekalian kulihat kemampuan Ki Training MU. Biar tidak dibilang aku menindasmu. Kalau bisa gerakan satu jariku saja, aku mengaku kalah. Apa maksudmu? Aku belum pernah menggunakan satu tangan pun dalam pertarungan. Jika kamu bisa menggerakkanku, berarti kamu memang punya keahlian. Cari mati. Hari ini kuhancurkan jarimu. Rasakan sakitnya patah hati karena jari. Kamu memang kultivator. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Ini wujud Dharma macanku. Dibantu oleh Lion Tin Fu Hu ini dengannya. Kekuatanku bisa naik ke tingkat 4. Bagaimana? Cekat kan? Biasa saja. Bizar mulat. Kalau bejada jangan salakin aku. Kamu, sihir apa yang kamu gunakan? Sekarang, giliranku. Siapa sebenarnya kamu? Namaku tak perlu kamu ketahui. Tapi Liontin Fuhu ini terlalu berat untukmu. Bahkan bisa membalikan energi dan memutus meridianmu sampai mati. Serahkan padaku, itu pilihan terbaik. Kampungan. Ternyata memang mengincar barangku. Ingin mendapatkannya, kecuali Aku tidak sedang berunding denganmu. Kamu. Aku sangka, aku Midao Xianzun yang agung. Masih membutuhkan senjata spiritual tingkat rendah ini untuk meningkatkan diri. Tapi saat ini, untuk meningkatkan kekuatan secepat mungkin. Agar bisa membalas dendam pada Emurong Laozu. Sudahlah, tahan saja. Aku akan melawanmu. Wu Wang. Hentikan. aku bodoh, tidak tahu yang mulia datang, maaf mengganggu. Mohon ampunan yang mulia. Tidak apa, aku mengambil senjatamu untuk menyelamatkanmu. Kita tidak saling berhutang. Fenge, apa yang terjadi? Suwang, aku ingat kamu. Kamu dari keluarga Su, kan? Yang mulia tahu keluarga kami? Keluarga Su bukan keluarga kultivasi, tapi dengan tubuh setengah dewa bawaan. Kultivasi 10 kali lebih cepat dari orang biasa, tapi diiri oleh keluarga Emurong. 20 tahun lalu, dibantai oleh keluarga Emurong. Katanya yang selamat mengganti marga Su menjadi Su palsu. Hidup sembunyi-sembunyi. Keluarga kami dikejar-kejar oleh Murong, terpaksa ganti nama. Sembari menghindar, kami belajar kultivasi. Untuk membalas dendam. Keluarga Su punya tubuh setengah dewa, dengan sedikit latihan, suatu hari nanti. Pasti bisa menguasai wujud dewa, tidak perlu bantuan Liontin Fuhu ini. Benarkah? Tapi keluarga Su dengan ratusan anggota. Semua ahli dengan tubuh setengah dewa, tak disangka. Dibantai Murong dalam semalam. Murong Minang menekatkan. Tidak baik Lin Fen. Cepat bawa Fei dan Wang lari, Shifu. Shifu, tidak baik. Belum sampai sudah pergi, beginikah cara kalian menyambut tamu? Murong Wan. Keluarga Emurong tidak ada orang lagi? Mengirim gadis kecil sepertimu. Keluarga Wei mungkin merasat, tapi unta mati masih lebih besar dari kuda, dengan gadis kecil sepertimu. Berani membuat masalah di keluarga Wei, kamu tidak pantas. Kamu benar-benar pikun, keluarga Emurong kami. Tidak pernah melakukan hal tanpa persiapan, keluarga Wei yang kecil ini. Di hadapan Murong, hanya binatang sembelihan. Kamu, Teh ini tidak enak, kembalikan. Bagus, tak kusangka keluarga Wei. Masih ada Ali tahap awal Jeju, sangat berharga. Emurong, keluarga Wei dan Emurong. Tidak pernah bermusuhan. Mengapa kamu begitu memaksa? Kamu sebelumnya memukul 2 putra keluarga Chen sampai luka parah. Merusak rencana tuanku menyambut leluhur. Ini semua tidak lepas dari tanggung jawabmu. 2 orang yang suka menindas dengan kekuasaan, aku menghukumnya sudah. Berani-beraninya kamu ikut campur? Kurang ajar, lempar dia. siap. APA? Mereka seharusnya ahli tingkat 4 Ki Refining. Kamu ini sebenarnya siapa? Lin Fen adalah suamiku, kau tidak ada urusan lain. Silahkan pergi. Kapan keluarga Wei butuh diselamatkan orang luar? Sanggup menggalakan. Diam.
Keluarga Wei dan keluarga Murong. Sama-sama termasuk 4 keluarga kultivasi besar, aku ini. Sebangkatan dengan Emurong King. Tidak akan membiarkanmu menghina keluarga Wei senaknya di sini. Dasar tua bangka. Kamu harus paham. Keluarga Murong terkenal, sedangkan keluarga Wei hanya mengandalkan status sebagai 4 keluarga kultivasi. Yang sejajar dengan Murong untuk menepuk di sini. Menurutku, lebih baik aku singkirkan. Kalian sekalian siapa Master Rocket ini? Kalau kamu sudah sombong seperti ini, jangan salahkan aku. Mengandalkan usia untuk menindasmu. Dengan tubuhmu yang sudah hampir masuk peti mati, masih belajar berkelahi dengan mereka, sungguh konyol. Setelah aku habisi kamu, baru mereka. Tidak apa kakek. Aku juga bukan orang sembarangan. Mari bertarung. Kakak. Emurong, kamu licik. Aku kan masih kecil. Aku tidak mengerti moralitas. Chen Gan Lan Kang. Jangan kurang ajar pada kakak Fei Er. Buang. Aku cayak APA. Peluru ini cukup menarik. Kamu cukup tajam, senjata ini dibuat keluarga Su. Khusus untuk membunuh kultivator seperti kalian. Senjata ilahi, ilmu bela dirimu. Tidak ada artinya di hadapan peluru senjataku. Kuberi kesempatan terakhir, serahkan Nine Treasure Snow Lotus. Akan kubiarkan kamu hidup. Nine Treasure Snow Lotus? Apakah itu Air Treasure dari Heavenly Spirit Air Treasure? Nine Treasure Snow Lotus. Keluarga Murong begitu besar, mana mungkin membalas dendam untuk keluarga Chen? Katanya membalas dendam untuk keluarga Chen. Sebenarnya hanya ini Mini Treasure Snow Lotus kan? Tahu bagaimana membijak Anda untuk menyerahkan Jobao Shuelian. Untuk kultivator rendahan seperti kalian, sama sekali tidak pantas memilikinya. Hanya keluarga Murong yang berhak memilikinya. Jika ingin mendapatkan bunga salju 9 harta, kecuali menginjak mayatku. Baiklah, kalau begitu aku akan membunuhmu dulu, lalu mencari dengan perlahan. Bagaimana mungkin? Tidak ada kultivator yang bisa menahan peluruku. Kamu siapa sebenarnya? Kultivator lain mungkin tidak bisa melakukannya. Tapi aku sudah memberitahumu. Aku adalah dewa, adalah Tuhan. Tuhan yang selamanya hanya bisa kalian pandang, tidak bisa kalian remehkan. Tidak mungkin. Di dunia ini tidak ada dewa, tidak ada Tuhan. Orang-orang, bunuh bajingan ini. Membosankan? Pergi. Biarkan aku yang menyelesaikan hutang karena menyergap kakekku. Aku akan bereskan dengan wanita ini. Baiklah, kamu Linfanya. Mengingat kamu seorang pria, beranilah jangan ikut campur. Perseteruan ke dengan keluarga Wei, bayar kami yang selesaikan. Fei Er telah menerima warisanku, cukup untuk menghadapinya. Immortal Emurong Wan meski tidak memiliki senjata, tapi dia tetap ahli yang dikirim keluarga Murong. Kekuatannya minimal level 7 langit, jika kamu tidak ikut campur. Mungkin. Semut kecil, tidak pantas membuatku turun tangan. Linfen ini sangat misterius, aku bukan lawannya. Tapi Wei Feier, mudah sekali. Aku akan memanfaatkan kesempatan untuk menangkap Linfen, lalu memaksa mereka, hari ini harus membawa bunga salju 9 harta. Pule. Keluarga Murong terkenal sebagai keluarga terhormat. Tapi melakukan perbuatan licik seperti merampas paksa. Sungguh memalukan. Kamu terserah mau bagaimana. Tapi kamu, wanita tercantik di Donghai. Kuharap fotomu sudah cukup banyak diambil. Karena wajahmu yang rusak, tidak bisa difoto lagi. Kekuatan 9 langit, immortal, cepat bertindak. Jika dia serah, akan lambat. Aku memang belum pernah bertarung dengan lawan sekuat ini. Sudah takut ya, karena kamu pengecut. Aku kasih kesempatan lagi, sekarang berlutut dan merangkak ke hadapanku. Serahkan bunga salju 9 harta dengan kedua tangan. Aku bisa berbaik hati, membiarkanmu hidup, keluarga Murong. Juga bisa memaafkan keluarga Wei. Orang biasa tidak bersalah, tapi memiliki harta berharga adalah dosa. Semua malapetaka ini disebabkan oleh bunga salju 9 harta. Karena itu, aku akan menghancurkan jiwamu, dia semua orang yang menginginkan. Bunga salju 9 harta tahu apa yang pantas disentuh. Lehei jurusku. Serahkan bunga salju 9 harta, aku biarkan kamu hidup. Hukum Dayan yang menghancurkan bumi. Tahap dasar, tidak mungkin, kamu pasti bukan di tahap dasar. Teknik apa ini sebenarnya? Kamu tidak pantas untuk tahu. Guru. Aku akan membunuhmu. Kamu tidak boleh membunuhku, ayahku Emurong King. Adalah kepala keluarga Emurong. Dan juga Emurong Lauzu kami.
Enyurong Laozu sudah muncul. Berani membunuhku, keluarga Enyurong pasti tidak akan membiarkanmu. Pasti akan membalaskan dendamku. Kakek, Shifu, Kak Fen, tolong selamatkan kakekku. Jika Wei Lao seperti terakhir kali, gue terbaik, aku bukan batu surgawi untuk menyelamatkannya. Tapi, ini adalah takdirnya, ajalnya sudah tiba. Kecuali ada harta bumi untuk memperpanjang hidupnya. Jika tidak bisa menghindari kematian. Bunga salju 9 harta, tolong selamatkan nyawa kakekku. benar-benar dapat tanpa susah payah, bunga salju 9 harta, milikku. Kamu bukan Suwang, siapa kamu sebenarnya? Enyurong Hao. Benar aku. Kulit suwang ini benar-benar bau. Hampir membuatku pingsan. Bunga salju 9 harta lebih harum, cium sekali. Bisa membuat segar jika dimakan. Diam. Itu sudah ada. Gadis cantik. Apa kamu tidak salah? Bunga salju 9 harta ini aku. Butuh lebih dari 100 tahun untuk menumbuhkannya. Itu milikku. Milikku, kenapa harus kuberikan padamu? Lebih dari 100 tahun, hanya menghasilkan barang jelek seperti ini. Bocah, aku tahu kamu punya kemampuan. Tapi jika bicara tentang membuat harta, kamu denganku. Jauh sekali perbedaannya. Berikan padaku. Gadis cantik, Jangan kira. Aku dan Enyurongwan itu, si gadis bodoh. Sama levelnya, ku beritahu, aku ini. Sudah mengkapai tahap dasar sembilan langit, mendapakan bangga teratai 9 harta. Akan naik ke tahap Ning Yuan. Saat itu, aku akan tak terkalahkan. Hanya tahap Ning Yuan, berani membanggakannya. Bocah yang tidak tahu maut. Kegelapan besar. Gerakan yang sangat familiar. Ini bukan jurus keluarga Bai, Lao Gui. Orang tua bangka itu, tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku. Bukan menghalangi pandangan, tapi merampas panca indera, Lin Fen. Kamu bisa dengar aku bicara. Dia tidak bisa dengar. Di bawah kegelapan total, semua panca indera sudah ku kendalikan. Selain itu, sebenarnya aku harus berterima kasih padamu. Tanpamu, mendapatkan bunga teratai 9 mustika akan memakan waktu lebih lama. Karena itu, aku akan biarkan mayatmu utuh. Yang lain, akan kuhancurkan jadi bubuk, dijadikan pil ajaib. Di mataku, kamu dan Lao Gui dari keluarga Bai. Tidak ada bedanya. APA, bagaimana mungkin kamu bisa dengar aku bicara? Jurus yang sudah kubobol, berapa kali pun dipakai lagi. Percuma saja. Serahkan bunga teratai 9 mustika. Aku akan biarkan kamu hidup. Anak muda, kamu memang berbakat, tapi aku sudah hidup lebih dari 200 tahun, menguasai semua jurus terbaik. Seberapa hebat kamu, aku tahu persis. Ini racun 1000 ulat dan semut dari keluarga Zhang Hidung Hai. Gimana kamu bisa menguasai tubuh keluarga Zhang? Keluarga Sang, tidak ada apa-apanya. Impact keluarga kultivasi. Keluarga Bai, Wei, Sang, dan Enyurong itu. Tidak ada apa-apanya, bahkan lebih buruk dari itu. Enyurong Hao, jangan banyak bicara di sini. Kamu tidak lebih dari anjingnya Enyurong King. Diam kau. Jangan sebut nama Enyurong King di depanku. Bajingan itu, suatu hari nanti akan kuhancurkan akal budinya. Dan kuremukkan tubuhnya. Kamu bukan untuk keluarga Enyurong. Lalu untuk apa menjadi bunga teratai 9 mustika? Untuk kalian berdua yang sebentar lagi mati, tidak apa. Kalian mati dengan pengetahuan. Meski aku bermarga Enyurong. Tapi aku tergila-gila pada harta langit dan bumi, bunga teratai 9 mustika itu. Sebenarnya adalah ciptaanku seumur hidup. Sayangnya, diserang time olah murongching itu. Terpaksa, kehilangan bunga teratai 9 mustika. Harta bumi level ini harus menghabiskan seumur hidup. Sungguh menyedihkan. Sudah di ujung maut masih berlagak, aku salut dengan nyalimu. Tapi tenang, setelah kamu mati, aku akan perlahan menghancurkanmu jadi bubuk, menjadikanmu bahan pil terbaik. Dulu, aku berkelana kemana-mana, baik 4 keluarga besar, maupun aliran-aliran sesat di dunia persilatan. Semuanya sudah kukuasai dengan erat. Yang sekarang kamu alami adalah racun keturunan Sang Daoyo. Racun 1000 serangga dan semut yang diciptakan sendiri. Ketika racun ini mulai bekerja, akan memelihara ribuan serangga dan semut dengan energi spiritual, menggerogoti tubuh daging dan darahmu, membuatmu merasakan sakit yang menusuk tulang. Enyurong Hao, kau licik. Gadis cantik, aku licik? Dulu, kakekmu
Perjanji membantuku merawat sembilan bunga teratai salju. Tapi kemudian, dia ingkar janji. Aku tidak punya pilihan selain belajar teknik pergantian kulit. Menyamar sebagai suwang, bersembunyi di dekat kalian. Semua ini adalah berkat kalian. Omong kosong. Jelas-jelas kau membunuh orang tak bersalah untuk memelihara harta bumi. Sehingga kakekku dan yang lain turun tangan menguasai 9 bunga teratai salju. Dan akhirnya jatuh ke tangan kakekku. Tak perlu berdebat dengan orang ini. Lin Fen, saat ini, apakah kau sedang merasakan sakit 1000 serangga dan semut menggerogoti tulangmu? Rasa itu sakit sekaligus gatal. Sangat menyenangkan, bukan? Aku belum tega membunuhmu. Bagaimana kalau begini? Kau bantu aku melakukan sesuatu, ya? Membantu apa? Aku lihat kau masih muda tapi kemampuanmu tidak biasa. Pasti kau punya teknik khusus. Serahkan itu. Biarkan gadis ini berlatih denganku, mungkin aku bisa membiarkanmu hidup. Teknik Daoyaku, maksudmu Dayan Daova? Ya benar, aku sudah lama berkeliaran di dunia ini. Tapi belum pernah melihat teknik sehebat ini. Sungguh luar biasa. Tentu saja, Dayan Daova adalah teknik yang kusadari selama bertahun-tahun dalam kekacauan alam semesta. Mengandung segala hukum alam semesta. Ribuan metode. Di tingkat tertinggi. Aku baru menyadari lapisan ke-9. Kalau begitu hebat, cepat berikan padaku. Biar aku lihat. Kalau kau sudah bilang begitu, baiklah, seperti yang kau inginkan. Jangan. Emerald Hall licik dan penuh tipu muslihat. Sangat kejam. Meskipun kau memberikannya teknik itu, dia tidak akan membiarkan kita pergi. Tidak apa. Kau bodoh. Emerald Hall. Mampu mempelajari ilmu rahasia 4 keluarga besar. Pasti bakatmu luar biasa. Kau memberikan teknik sehebat ini kepada orang seperti dia. Akan menyebabkan kekacauan di dunia. Segala sesuatu memiliki sebab dan akibat. Inilah kebenaran dari 3000 dunia. Terus berkembang dan berevolusi dengan bebas. Juga akar dari Dayan Daova. Tingkat ke-7 fondasi. Tingkat Yuan terkonsentrasi. Tingkat 9 langit Yuan terkonsentrasi. Lubang kosong. Masih berlanjut. Panggung dewa. Di bawah panggung dewa adalah manusia. Di atas panggung dewa adalah dewa. Selesai. Buat Emerald Hall menjadi dewa. Bencana besar di dunia ini datang lagi. Wajah. Aku ternyata jadi dewa. Emerald Hall meski harus mengorbankan nyawaku. Aku tak akan biarkan kamu, si Raja Iblis, pergi dari sini. Tak tahu diri. Selesai. Kakek, ternyata melepaskan iblis level ini, aku penjahat. Bagaimana rasanya jadi dewa? Enak. Sangat enak. Enak banget. Inilah rasanya jadi dewa, sungguh indah. Aku kasih tahu ya, sekarang aku merasa seluruh alam semesta ada di bawah kakiku. Kalau begitu, pergilah dengan tenang. Hei, sudah saatnya begini, kamu masih berlagak misterius di sini. Sekarang aku sudah jadi dewa, sudah menjadi dewa. Coba tanya, di dunia ini, siapa lagi yang bisa mengalahkanku? Manusia berbuat salah, dihukum dewa. Dewa berbuat salah, dihukum langit. Hukuman langit, hukuman langit. Salah. Dengan apa kau pantas menerima hukuman langit? Ini adalah ujian petir yang harus dilalui orang yang naik level. Hanya yang berhasil melewati ujian, bisa jadi dewa. Kamu tidak tahu, kan? Hemo, kamu sengaja menjebakku. Aku bisa membunuhmu kapan saja, tak perlu menjebak. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Aku adalah Mida Oceanzun. Aku mohon ampuni aku. Aku berikan ini, bunga teratai 9 permata padamu. Ini adalah harta langka di dunia, aku mohon. Ampuni aku berikan padamu. Kamu pikir aku akan tertarik dengan sampah seperti ini? Kalau begitu, aku akan membuka matamu.
Inilah yang disebut batu langit 9 lapis. Seluruh 3000 dunia, semua energi spiritual digabungkan. Tak sampai 1/1000 batu ini, kamu pikir aku akan tertarik dengan sampahmu ini? Aku tak terima. Yronghao sangat berbakat. Sekejap sudah mencapai tingkat panggung dewa. Pas menggantikanku menanggung penderitaan ujian petir naik level. Akhirnya, sang junjungan kembali ke istana surgawi. Yronghao Zu, ajalmu sudah tiba. Wei Lao akhirnya mati karena aku. Biarkan sang junjungan memberimu sebuah takdir besar. Lapor, Tuan. Yang memurung kaki na Ola Linfan. Di dojo keluarga Wei. Daibana, APA. Sampa. Lin Fen, keluarga Wei, aku akan membuat kalian membayar dengan darah. Su Yichou. Tuan, sekarang giliranmu. Jangan mengecewakanku. Jika tidak, aku akan menghapus seluruh keluargamu dari Donghai. Ya, Tuan. Benar saja, 9 batu dewa surga digunakan sebagai fondasi saya. Sekarang aku 10 kali lebih kuat dari dulu. Yronghao tua, bersiaplah untuk mati. Lin Fen, tidak baik. Ada apa? Orang yang kukirim untuk melindungi adikmu dibunuh oleh keluarga Chen. Adikmu juga dibawa oleh keluarga Chen. Apa? Chen Kai berani menyentuh adikku? Aku akan membunuh seluruh keluarga Chen sebagai gantinya. Ayo, ke keluarga Chen. Aku juga ikut. Kamu ikut untuk apa? Aku khawatir padamu. Ayo. Lin Fan, kau benar-benar berani datang. Di mana adik sang junjungan? Menanglah dalam pertarungan. Atau tunduk padaku, aku akan memberitahumu di mana. Adikmu yang malang berada. Ini bukan si cantik nomor 1 Donghai? Ayo bermain dengan kakak. Tidak tahu malu. Akan kutunjukkan apa yang lebih tidak tahu malu. Pertama bunuh kalian, lalu mainkanmu dengan baik. Aku mual, jijik. Sepertinya kau tidak mengerti situasi. Mau kubuatkanmu. Tenang sebentar. Berani menyentuh wanita sang junjungan. Kalian berdua, bawa dia ke sini. Biarkan Sanshir Saud era kita. Mainkan dia sampai mati, jadikan dia mainan. Kenapa jantungku berdebar kencang sekali? Anak Chen, berani menghina cucuku? Makan telapak tanganku. Sejujurnya, dulu mataku memang bermasalah, hampir buta. Tapi berkat Tuan Su, sang dokter ajaib, aku bisa melihat lagi. Tidak hanya itu, sekarang kekuatanku meningkat. Telah tiba di Ningyuanjing. Ini adalah berkah teknologi dari keluarga Su. Bukan hanya usahaku sendiri. Bagaimana mungkin Ningyuan? Hanya tahap dasar, berani melawanku? Aku sarankan kau pulang dan menunggu ajalmu. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. Tuan Chen, menurutku, keluarga Wei dan anak ini mulai hari ini hilang dari dunia ini, setuju? Kalau begitu, coba rasakan seranganku ini. Kamu bagaimana? Tidak apa-apa? Ada yang aneh dengan Chen Kai ini. Sebelumnya dia masih terluka parah. Sekarang tidak hanya sembuh, tapi juga naik 2 tingkat sekaligus. Langsung mencapai tingkat Ningyuan. Mengkingkah? Dia juga didukung oleh orang hebat? Di dunia ini, hanya aku satu-satunya yang memiliki kemampuan seperti itu. Tapi, Chen Kai ini memang aneh. Sekarang dia tidak terlihat seperti Chen Kai. Apa yang kau mungkin, Sui Zhou? Apa yang kau lakukan pada Chen Kai? Lin Fan, Kepala keluarga Murong, hari ini kami diperintahkan untuk membunuhmu di sini. banyak bicara. Madala, Katakan, di mana adik perempuanku? Aku bisa membuat kematianmu lebih cepat. adik, aku bertahu. Sebentar lagi kau dan adikmu Akan bersatu di bawah tanah. Tingkat kultivasi putra tertua keluarga Lin saat ini adalah Ningyuan.
Dengan tingkatmu sekarang, kau tidak akan mampu menahan serangan penuhnya. Orang bijak tahu situasi. Aku sarankan kau sekarang berlutut dan bersujud padaku. Jika tidak, kau akan berakhir menjadi debu. Tuan Chen Kei, jangan ragu-ragu. Bunuh mereka semua. Ningyuan tingkat 7? Tidak mungkin. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Aku akan membunuh kalian semua. Seperti semut menggoyang pohon, sia-sia. Tunggu apa lagi? Serang! Matamu ini, aku sangat tertarik. Tidak mungkin. Teknologi keluarga Su tidak mungkin dikalahkan oleh orang biasa. Orang biasa? Aku terlihat seperti orang biasa? Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa karena ketidakadilan. Aku tertawa karena usahaku selama bertahun-tahun. Membuat leluhur keluarga Bai mencari balas dendam padamu dan terluka parah. Membuat Chen Kai menjadi bidaku. Sebentar lagi seluruh Donghai akan menjadi milikku. Saat itu, bahkan kepala keluarga Murong tidak akan bisa mengendalikanku lagi. Bezer Milat, aku akan membuatmu menjadi debu sekarang. Ini senjata manusia keluarga Su. Keluarga Sulagi. Lawei, sebenarnya siapa dia? Su Jia adalah perusahaan teknologi global yang sangat misterius. Apa yang sedang mereka teletai? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, mereka melakukan sesuatu yang bertolak belakang. Dengan kultivasi. Apa maksudmu? Legenda mengatakan, leluhur Su Jia dibunuh oleh kultivator. Jadi keturunannya bertekad meneliti bagaimana menggunakan teknologi untuk mengalahkan kultivator. Beberapa hari lalu, peluru M-Yurongwan adalah senjata rahasia yang dirancang khusus untuk melawan kultivator. Dan di antara senjata rahasia ini, Yang paling kuat adalah yang berjuluk senjata manusia. Tak disangka, senjata manusia ini ternyata bukan senjata, tapi manusia buatan. omong kosong. Aku jelas manusia hidup. Sedangkan kalian, justru sebaliknya, karena kalian semua adalah orang mati. Kakak, Masih sempat mengurusi orang lain? Giliranmu selanjutnya. Seni Taudayan, Sekte Xuanzong Abadi. Kamu bodoh ya? Aku tidak takut memberitahumu. Semua energi spiritual akan diserap olehku, lalu dikembalikan. Seratus kali lipat kepada yang menggunakannya. Seperti kata pepatah, debu kembali ke debu, tanah kembali ke tanah. Itu sebabnya. Kamu terluka parah oleh si tua bangka itu. Aku menyadari, setiap penjahat memiliki keburukannya masing-masing. Tapi di mataku, kamu hanya seperti semut. Tunggu, bukan. Lebih seperti pasir yang berhamburan. Kamu cari mati. hati-hati. Sudah terlambat. Madala. Ini tidak mungkin. Semua energi spiritual. Seharusnya bisa ku kendalikan. Katak dalam tempurung. Jangan-jangan kamu pikir di dunia ini hanya ada energi spiritual. Sebagai satu-satunya energi. Maksudmu, kekuatan dewa? Tidak mungkin. Itu hanya legenda. Tidak mungkin benar-benar ada. Di atas platform dewa adalah dewa. Yang mencapai tahu adalah Dewa Agung. Dewa Agung? Maksudmu kamu adalah Dewa Agung? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Di dunia ini tidak ada dewa. Kalau begitu, pergilah ke neraka dan renungkanlah. Siapa yang berani membuat keributan di keluarga Chen? Enak muda, berani membunuh milik keluarga Chen. Dan membunuh kukuku? Hari ini, kalian semua harus membayar dengan nyawa. Aku rasa tidak. Anak muda, M. Yurong King meminta aku keluar dari gunung. Dan meminta adikmu untuk dinikmati oleh Murong Laozu. Hari ini, kalau kalian tahu diri, bunuh diri saja di sini. Keluarga Chen bermurah hati. Akan memaafkanmu karena membunuh cucuku hari ini. Siapapun yang berani menyentuh adikku, mati. Anak muda, Kau lumayan, pantas berani lancang di hadapanku. TAPI. Dengan kemampuan sepertimu, belum pantas aku turun tangan. Bocah, kau benar-benar terlampau sombong. Bayar kau rasakan.
Kekuatan formasi 3 pedang dewa keluarga Chen. Hari ini adalah hari kematianmu. Aku tidak memukul wanita, apalagi yang seperti kau. Lahan tampan sepertimu yang suka membual. Sudah biasa kulihat. Jangan banyak bicara, susun formasi. Bocah, lumayan menarik. Tapi sayang, kau sebentar lagi akan mati. Aku masih agak tidak tega sih. Sama-sama sampah, rela menjadi anjingnya keluarga Murong. Terus-menerus menggangguku. Aku hanya bisa mengirim kalian untuk menemani mereka di alam baka. Sombong sekali. Biar kau lihat kemampuan asliku. Kau tak mungkin bisa menghancurkan 3 kemurnianku. Kalian yang merasa diri mulia ini, selalu menganggap diri lebih tinggi, memandang rendah orang lain. Semena-mena menetapkan aturan hidup mati, menginjak-injak nyawa orang. Hari ini, aku akan hancurkan keangkuhanmu, membuatmu merasakan rasa diperlakukan semena-mena. Tunggu. Sebelum mati, bisakah kau memberitahuku? Katakan, Siapa sebenarnya kau? aku, Midao Xianzun. Ternyata, Kau adalah Midao Xianzun yang legendaris, penguasa 3000 dunia. Midao Xianzun. Tak kusangka, ada yang tahu nama samaranku. Aku salah, seharusnya aku tidak keluar gunung. Kok Feng bisa sehebat ini, sampai bisa membuat leluhur keluarga Chen rela mati. Ternyata selera mimpi aku, BVF, masih cukup bagus. Keluarga Chen cuma segini, berani melawan Fan Gege. Kakak. Adik, Kakak, jangan takut. ada kakak di sini. Pak Wei, suruh orang jaga adikku baik-baik. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Cucu menantu, tenang saja. Besok, keluarga Murong akan mengadakan upacara leluhur. Saat itu, Murong King akan memimpin sendiri. Bajingan-bajingan keluarga Murong itu menyerangku diam-diam. Berkali-kali menyakiti adikku. Sekarang kaki tangan mereka. Sudah kuhabisi semua. Selanjutnya, giliranmu. Nona Wei, kali ini maaf merepotkanmu membantuku mencari sarang keluarga Murong. Aku. Hari ini adalah hari besar, 100 tahun sembahyang leluhur keluarga Murong. Bawa dia ke sini. Lepaskan aku. Lin Fen, kau harus cepat datang. Kalau terlambat, aku akan dihancurkan oleh sampah-sampah ini. Wei Fei, jangan melawan lagi. Hari ini adalah hari besar sembahyang leluhur keluarga Murong. Ribuan tahun yang lalu, Murong Laozu meninggal dunia. Sebelum meninggal, beliau meninggalkan peasant. Pejutu terkumpul dari Parawan 3000 gadis. Dan pengorbanan hidup selesai, leluhur kita akan mencapai kesempurnaan ilahi dan menyatukan 3000 dunia. Tak kusangka keluarga Murong ternyata adalah sekte sesat yang nyata. Pencipta dewa adalah jalan suci. Hentikan. Lepaskan cucuku, Murong Cheng. Perbuatan kotor yang kau lakukan, sudah kami ketahui. Hari ini adalah hari kematianmu. Lin Fan, ternyata kau. Benar, aku sendiri. Kau yang selalu membiarkan antek-antekmu menyakiti adikku. Lin Fen, salahkan. Adikmu Lin Xiaodai, yang memiliki tubuh suci Dewi Xuan NU dari 9 langit. Dengan dia sebagai korban, hasilnya akan berlipat ganda. Dibandingkan Wei Fei, setidaknya 100 kali lebih baik. Sayangnya, para sampah yang kukirim, Tak ada yang berhasil. Kau datang tepat waktu hari ini. Serahkan adikmu, lalu bergabunglah dengan keluarga Murong. Mulai sekarang, kau akan memakai marga Murong, Murong Cheng. Hari ini kau pasti mati. Hanya denken. Zirang Laogue di Top Foundation Establishment. Dan aku. Kakak Fan, jangan biarkan binatang keji ini lolos. Murong King, perseteruan antara keluargamu dan aku sudah saatnya diselesaikan. Hanya tahap Foundation Establishment berani membuat keributan di kuil keluarga Murong? Benar-benar tak tahu malu. Di sini, tingkat terendah pun adalah Foundation Establishment. Sekarang menyesal sudah terlambat. Jangan banyak bicara, mati saja. Tak ada perlawanan. Kukira kau Murong King punya kemampuan hebat, berani menantang kekuatanku. Ternyata juga sampah. Kurang ajar. Berani tidak hormat pada kepala suku? Aku akan mencobanya. Dan aku juga. Apa? Siorang Core Formation, Siorang Nascent Soul.
Ternyata dikalahkan oleh tameng pelindung anak ini dalam sekejap. Bagaimana mungkin kau sekuat ini? Siapa kau sebenarnya? Aku adalah dewa perang tak terkalahkan dari 3000 dunia. Mida Xianzun. Hanya mengalahkan 2 penjaga keluarga Murongku. Berani-beraninya menyebut diri Xianzun, benar-benar tidak tahu diri. Kurasa kamu yang tidak tahu diri. Lin Fan adalah suamiku, WVR. Mida Xianzun yang asli. Kalau begitu, tunjukkan kekuatan aslimu. Biarkan keluarga Murong melihatnya. Serang. Ternyata aku salah menilaimu, anak muda. Kamu memang luar biasa. Kalau mau bertarung, ayo bertarung. Tidak. Tidak hanya tidak bertarung. Aku bahkan ingin bekerja sama denganmu. Lin Fan, aku lihat kamu memang punya kemampuan. Masalah kamu membunuh putriku, kita anggap selesai. Kedepannya, asalkan kita bekerja sama, seluruh dunia akan menjadi milik kita, nanti. Apapun yang kita inginkan akan terwujud. Bagaimana? Keluarga Murongmu benar-benar punya tradisi yang bagus, putrimu mati. Tidak peduli sama sekali, keluarga lain, mau dimanfaatkan ya dimanfaatkan. Mau dibunuh ya dibunuh, mempermainkan nyawa orang, apa aturan dunia ini? Ditentukan oleh keluargamu saja. Orang yang ingin mencapai hal besar, di mataku, mau membunuh siapapun boleh. Keluarga Murong ini sangat kotor. Hari ini, aku yang akan membersihkan kalian. Benarkah? Kamu tidak apa-apa. Ini adalah pedang naga misterius, bisa membunuh naga, semua jurus di dunia. Bisa dihancurkan dengan satu pedang. Anak sialan, sekarang menyesal. Sudah terlambat. 9 langit Dongsu, tidak tahu diri, semuanya berlutut di hadapanku. Hari ini aku akan mengantarmu ke neraka, biar ada teman di jalan. Naga, hanyalah mainan di tanganku. Kamu pantas? Bagaimana mungkin, pedang ini adalah milik keluarga Su. Pedang ini adalah teknologi puncak keluarga Kusu. Tidak ada pertahanan energi yang bisa menahan ketajaman pedang ini. Kamu, anak muda, bisa mengendalikan ruang lokal. Bahkan tidak menyentuh pedang ini, kamu juga bisa dianggap yang terkuat. Bisa melihat jurusku? Memang patut diacungi jempol. Benarkah? Kalau yang ini? Jangan buang-buang tenaga, yang disebut energi spiritual. Hanya potensi alami tubuh manusia, sesuatu yang sudah ada sejak lahir. Aku gunakan medan elektromagnetik untuk menguji kalian. Semua meridian kalian menghalangi aliran energi spiritual. Sekarang semua cultivator sama seperti orang biasa. Dibandingkan dengan penguasaan Tao, mungkin aku kalah satu langkah. Tapi sekarang kita semua orang biasa, kamu bawa orang tua bangka. Dan seorang perempuan, dengan apa melawan, apa lagi? Aku masih punya senjata, tidak menyangka kan? Beranikah kau mencoba? Dalam situasi seperti ini, kau masih bisa tenang, rupanya. Kau juga orang yang berani, sayangnya. Akan mati muda, tapi... Aku juga suka orang berbakat, akan kuberi kau kesempatan lagi. Asalkan kau serahkan adikmu, lalu berlutut. Dan memohon ampun pada leluhurku. Aku akan izinkan kau masuk keluarga Murong, nanti. Kau adalah anggota keluarga Murong, aku jamin tak ada yang berani menyentuhmu. Kenapa setiap penjahat seperti kalian selalu ingin merangkulku? Sebelum mati? Apa ini pesan terakhir yang kalian sepakati bersama? Kalau begitu, sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Tidak mungkin, bagaimana mungkin kau masih punya energi spiritual? Lin Fan, adikku Suizhou. Kau yang membunuhnya? Benar, aku yang melakukannya. Sudahlah, adikku sudah mati. Lebih baik kau bekerja sama denganku. Teknologi keluarga Su pasti bisa membantumu mencapai level yang lebih tinggi. Dasar perempuan licik, berani mengkhianatiku. Keluarga Su tidak pernah bersekutu dengan para kultivator. Kapan tidak terkecuali? Cari mati kau. Meskipun menghabiskan listrik satu pembangkit nuklir, tapi dengan mengkonversi kultivasimu. Sekarang aku di tingkat ke-7 Nirvana, kau menyuruh orang membunuh keluargaku. Jangan pikir aku tidak tahu. Tidak mungkin, aku Emu King tidak mungkin. Mati di tangan monster. Sekarang, giliranmu. Kau juga manusia buatan, sama seperti Suyo. Ya, tapi tidak juga. Awalnya aku manusia, hanya saja naik level lewat teknologi. Kau bisa memanggilku Dewa.
Sudah lama akhirnya bertemu. Orang yang lebih sok dariku. Lin Fan, aku tahu kultivasimu tinggi. Kalau tidak, adikku Suyo tidak akan mati di tanganmu. Tapi ingat, di atas langit masih ada langit, masih banyak yang lebih kuat darimu. Banyak sekali. Mungkin ada, tapi pasti bukan kau. Kau punya 3 detik untuk memutuskan mau bekerja sama atau tidak. Kalau tidak, setidaknya sekarang, yang lebih kuat adalah aku. Menyuruhku bekerja sama dengan manusia buatan. Sungguh lelucon terbesar di dunia. Sangat disayangkan. Berharap bisa mengalahkanku hanya dengan 1 jari. Keluarkan semua kekuatanmu. Nirwana saja, 1 jari sudah cukup. 10 triliun volt, 7 langit nirwana. Indah tapi tak berguna, usaha sia-sia. Lin Fan. Kamu bukan MU Rongking. Lebih dari 1000 tahun, aku MU Rong Lauzu. Akhirnya melihat cahaya lagi, hidup kembali. Emurong Lauzu. Bagaimana mungkin? Ini garis batas antara manusia dan dewa. Orang biasa berlatih sampai sini. Sudah sampai ujungnya, setelah mati menjadi kosong. Asalkan bisa hidup kembali, akan menembus nirwana. Naik ke tingkat Xiantai, menjadi dewa agung. Udara yang segar. Sangat menyenangkan. Aku menunggu hari ini terlalu lama. Hei, anak muda. Tadi kamu jelas ditusuk olehku dengan 1 tangan, tapi tidak mati. Masih bisa berdiri di sini, tidak biasa. Siapa kamu sebenarnya? Aku adalah Algojomu. Anak muda yang hebat, sayang sekali. Mari. Lin Fan, aku tadinya ingin menggerakkan badan. Tapi ternyata tidak ada artinya. MU Rong Lauzu, lama tidak bertemu. Kamu tidak APA. Tadi aku sudah menghancurkan jiwamu. Kamu bisa menghancurkan 1 bayanganku, sudah bagus. Tapi, kamu sepertinya lupa 1 hal penting. Apa? Biarkan aku membantumu mengingat. MU Rong Lauzu. Hormat kepada Midas Yanzun. Aku juga berkatmu bisa hidup lagi, memutuskan ikatan. Sekarang, giliranmu membayar. Menarik, tadi kamu pakai trik apa? Bisa mengirim gambar, ajari aku. Aku bisa membiarkanmu hidup. Baiklah, jika kamu merendah, aku tidak bisa menyerang. Tadi ada adegan dalam ingatan. Bersamamu dan adikmu berlatih ganda. Sungguh tidak puas. Aku penasaran, setelah kamu mati, apakah adikmu masih? Selembut dulu? Cari mati. Sudah mati ribuan tahun. Tulang tua ini, tidak tahu masih berguna atau tidak. Madala. MU Rong Lauzu, aku dan kamu. Sudah kenal ribuan tahun, kamu memprovokasiku untuk saat ini. Serang aku, jangan sembunyi-sembunyi. Aku tahu kamu lebih dari ini. Kita akan bertarung habis-habisan. Fei Er. Kakek, ini. MU Rong Lauzu Ai. Sekarang mungkin sudah mencapai tahap akhir Xiantai Jing. Di atas Xiantai adalah dewa. Sekarang ini adalah pertarungan antara dewa dan dewa. Kita berdua. Tidak pantas untuk ikut campur. Xiantai Jing? Bagus. Aku ingat pertama kali bertemu denganmu. Kamu masih di tingkat Niele Jing. Karena takut mati. Kamu tidak bisa melewati ujian hidup dan mati, tidak bisa naik ke Xiantai Jing. Tak disangka di kehidupan ini, kamu bisa mencapai Xiantai Jing sendiri. Anak muda di dunia ini memang cukup menarik. Aku sudah mati di makam kuno selama lebih dari 1300 tahun. Hari ini baru aku bisa terlahir kembali dan membentuk tubuh baru. Rasa sakit yang melebihi orang biasa puluhan kali lipat ini. Bagaimana mungkin seorang pemuda berusia 20-an tahun bisa mengerti? Kalau begitu, memang bagus. Karena sejak aku mulai berlatih, aku sudah tak terkalahkan. Jadi rasa sakit orang biasa. Aku memang tidak pernah merasakannya. Bicara besar.
Jangan kira hanya kamu yang bisa membuat klon. Tingkat seperti ini pantas dibandingkan dengan aku? Kalau begitu, lihat jurus ini. Teknik jalan murong. Teknik rahasia, penguburan bumi. Lin Fan, Kamu adalah wanita miliknya. aku akan membunuhmu untuk membalas dendam Lin Fan. Fei Er, Jangan. Wangi wanita yang enak. Aku sudah menahan diri. Lebih dari 1000 tahun. Hari ini aku akan melanggar sumpah denganmu. Lepaskan dia. Kakak, Hari ini aku akan melakukan hal besar untuk keluarga Murong. Memperbanyak keturunan. kakak, Tidak tahu apa-apa. Aku sudah menyempurnakan ilmu sakti. Di seluruh dunia. Hanya semut bagiku. Dialogku. Kamu tidak pantas mengatakannya. Kamu ternyata tidak mati? Kenapa? Terkejut? Kamu siapa sebenarnya? Aku adalah Mida Oceanzun. Berani berpura-pura di depanku? Kamu cari mati. Teknik jalan murong. Teknik rahasia transformasi binatang. Biarkan kilin ini mencabik-cabikmu. Biar aku sentuh. Hancur. Tidak mungkin. Aku sudah menjadi dewa. Bagaimana mungkin aku tidak bisa mengalahkanmu? Kamu ini. Kalau bicara tentang dewa, mungkin di seluruh dunia ini, hanya aku yang berani menyebut diriku seperti ini. Benarkah? Murong Daova menyatukan dunia. kakek, apa ini? 3 dunia menyatu. Kupikir ini hanya legenda. Tak disangka, ternyata benar. Kakek, apa maksudnya? Legenda mengatakan, seorang anggota keluarga yang sempurna bisa menyerap energi spiritual semua orang dalam garis keturunannya. Seperti kata pepatah, satu darah, satu asal, semua menyatu. Begitu teknik ini selesai. Siap bukan hanya seorang cultivator biasa lagi. Bukan kultivator, lalu apa? Seluruh garis keturunan keluarga. Lin Fan, hati-hati, jangan sampai dia menyelesaikan jurus ini, atau dia akan menjadi kekuatan yang tak bisa kamu bayangkan. Kekuatan. Hanya aku yang tak bisa dibayangkan kekuatannya. Kalau begitu matilah. Bocah lancang masih berpura-pura, aku akan tunjukkan padamu. Apa itu kekuatan sejati? Terlambat. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa mengenai Lin Fan? Itu kekosongan, Murong Lauzu. Tidak menyerang langsung dengan energi spiritual, tapi langsung merobek. Kekosongan 3 dunia hanya merobek lukanya. Apa? Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin dilakukan manusia. Bahkan di tingkat Siantai juga tidak mungkin. Kenapa? Kamu gemetar? Cekat, aku paling paham ketakutan yang datang dari kelemahan. Jadi aku terus berlatih tanpa henti. Mengalahkan semua lawan kuat, tumbuh dalam pertempuran. Dalam proses menaklukkan mereka, menjadi dewa yang mereka takuti. Jangan berpura-pura, sekarang kamu sudah di ujung tanduk. Aku sudah mencapai tingkat Fosui dalam sekejap. Bisa membuatmu hancur lebur. Berlutut. Apa? Aku menyuruhmu berlutut. Ulangi lagi. Asal kamu berlutut, aku akan membiarkanmu hidup. Cari mati. Tidak berguna. Lagi. Aku akan merobek semua kekosongan di sekitarmu. Berhasil. Ini tidak mungkin. Percuma, coba lagi. Kamu salah ucap tadi. Yang mulia ini bukan takut, tapi bersemangat. Karena setelah 3000 tahun, akhirnya ada yang bisa melukai yang mulia ini. Tapi penampilanmu membuat yang mulia sangat kecewa. Tingkat pecah, dengan kekuatan merobek ruang. Tapi tidak bisa melukaimu. Apa kamu sudah mencapai tingkat Hedao? Ini tidak mungkin.
selama gunung masih hijau. Ini jurus apa? Jurus Dayan Dao Eva Changkyong. Leluhur keluarga Murong, asalkan kamu melepaskan obsesi hidup ini. Menerima kejahatan murni ini bisa membuat kontrak dengan mayat hidup. Mendapatkan kekuatan abadi. Tapi, apa kamu takut? Takut apaan? Aku cuma takut si Lin itu matinya kurang menyakitkan.